Bab 111. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Ding gelombang pasukanmu telah mengalahkan sekelompok boneka ajaib dan memenangkan pertempuran skala kecil. Kamu telah memperoleh 20.000 poin pengalaman. Ding gelombang Firaun terkutuk telah mengalami banyak pertempuran. Levelnya telah meningkat, saat ini levelnya 6. Pemberitahuan sistem berbunyi, dan Richard merasa semakin tenang. 20.000 poin pengalaman. Berapa banyak titik kumpul di alam liar yang harus dia bersihkan untuk mendapatkannya? Boneka ajaib di seluruh tempat membuatnya lebih bersemangat. Tanda seru. Batu permata memberi daya pada boneka ajaib sebagai inti energi. Boneka-boneka ini di seluruh tempat bisa mendapatkan setidaknya beberapa ribu unit permata. Itu terlalu luar biasa. Richard segera memberi perintah. Pisahkan boneka ajaib dan keluarkan batu permata di dalamnya. Boneka ajaib itu tidak dapat diperbaiki setelah rusak. Jadi, tidak ada yang namanya memiliki 10.000 botol minuman di satu tangan dan menjualnya di tangan lainnya. Berdasarkan situasi saat ini, keuntungan akhir dari reruntuhan ini mungkin tidak lebih buruk daripada keuntungan dari penjara bawah tanah. Sementara Richard berpikir, dia melihat ketiga lorong tanpa boneka ajaib lagi. Dengan lambaian tangannya, dia membagi dua yang tersisa menjadi 3 tim dan mengirim mereka untuk menjelajah. Mata Richard berbinar, prajurit umpan meriam ini sangat membantu. Aku akan meminta Gunther mengumpulkan lebih banyak di masa depan. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan meminta Gray belajar cara merekrut mumi juga, karakteristik pelacur kulit putih dari mayat hidup jauh lebih nyaman. Para prajurit yang telah berzina secara cuma-cuma tidak merasakan sakit hati bahkan setelah mereka meninggal. Menggunakan mereka untuk mengintai dan bertindak sebagai umpan meriam memang tidak buruk. Tidak lama kemudian, semua mumi berwarna darah kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Mereka memberi isyarat bahwa di dalam aman. Richard mengangguk dan membiarkan Gray memimpin tim untuk menyelidiki situasi spesifik. Gray kembali dengan selamat dan menyerahkan peta setelah menunggu sekitar 10 menit. Tuan, aku menemukan tata letak arsitektur reruntuhan ini di ujung lain lorong. Menara penyihir cemerlang, tata letak arsitektur Aula Arcana. Level, biasa. Deskripsi, peta ini merekam tata letak Aula Arcana. Richard membuka peta, yang agak buram karena rona kuning. Bahasa umum merekam bangunan-bangunan. Kita berada di Aula Arcana Menara Penyihir Cemerlang. Itu adalah area yang mengkhususkan diri dalam pembuatan boneka ajaib. Setelah kita melewati penjaga di luar, kita dapat terus bergerak maju. Ada beberapa area bangunan di depan. Di bagian terdalam, ada gudang yang menyimpan sejumlah besar bahan bangunan untuk boneka sihir, pintu keluarnya juga ada di sini. Jantung Richard berdebar kencang setelah dia melihatnya dengan saksama beberapa kali. Ya Tuhan, gudang yang menyimpan bahan-bahan sihir. Berapa banyak barang bagus di sini. Tapi itu sangat disayangkan. Sebagian besar area konstruksi peta tidak ditandai. Dan hanya ada rute sederhana. Kalau tidak, akan lebih baik untuk mencari bangunan yang menyimpan harta karun itu. Membongkar boneka sihir selesai setelah 1 jam penuh. Sebagai sumber energi, boneka sihir mengonsumsi batu permata dalam jumlah yang berbeda. Mereka yang paling banyak mengonsumsi hanya tersisa 1 atau 2 unit. Sementara mereka yang kaya pergi dengan 3 atau 4. Pada akhirnya, Richard memperoleh total 3.000 unit batu permata. Dia menghasilkan banyak uang. Tambang batu permata mini hanya memiliki 100 unit. Cadangan, panen ini setara dengan menambang 30 tambang batu permata mini. Tentu saja, jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerbu dengan gegabah, mungkin tidak akan ada tulang yang tersisa. Banyaknya boneka ajaib yang datang bergelombang seperti air pasang yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah Richard mengkonsolidasikan pasukan, dia memastikan tidak ada keuntungan tambahan di aula saat dia bersemangat dan memimpin pasukan ke lorong tengah. Para prajurit telah menjelajahi 2 lorong lainnya. Boneka ajaib disimpan di sini. Tidak ada yang tersisa setelah boneka ajaib dibersihkan. Richard memasuki ruang pembuatan boneka ajaib setelah dia melewati lorong sepanjang 100 meter. Aula itu tingginya 40 meter dan diameternya lebih dari 500 meter. Bagian-bagian boneka yang berantakan menumpuk di seluruh tempat. Satu demi satu tumpukan, menjulang tinggi seperti gunung kecil.
Pemandangannya cukup spektakuler. Berapa banyak bagian yang dibutuhkan untuk mengisi ruang yang begitu besar. Dan beberapa area kosong ditinggalkan oleh boneka-boneka setelah mereka pergi. Ada bau apek di udara, ditinggalkan untuk waktu yang lama. Beberapa bagian boneka tidak dapat menahan korosi waktu dan kehilangan kekuatan sihirnya. Beberapa baja tua dan berkarat juga menambahkan sedikit aura kehancuran pada pemandangan itu. Richard tidak dapat menahan rasa sesal setelah melihatnya dengan saksama. Semuanya tidak berguna sekarang. Jika tidak rusak, itu dapat membentuk pasukan yang dapat memusnahkan semua pemain penguasa. Saat Richard melihat peta, dia memimpin pasukannya melewati pecahan mekanis yang ditinggalkan oleh Resplendent Wizard Tower. Melewati lorong sepanjang 20 meter hanya cukup untuk memasuki kompleks bangunan kedua. Ruang peleburan. Semua jenis bahan sihir dan logam dilebur di tempat ini. Ada puluhan tungku raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter di ruang peleburan yang lebarnya ratusan meter. Di bawah setiap tungku terdapat 4 belau raksasa dengan bukaan yang diarahkan ke bagian bawah. Tungku-tungku ini telah lama ditutup, dan hanya biji-biji langka yang berserakan di tanah. Susunan sihir di dinding juga menjadi redup. Bagian yang paling menarik perhatian adalah bagian tengah tungku yang diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan setinggi 30 meter. Mungkin, bahkan naga pun bisa dilebur. Pemandangan reruntuhan yang luar biasa ini membuat orang-orang mendesah dengan emosi. Richard segera mengatur agar pasukan masuk dan mencari setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Ada banyak hal baik di sini. Biji-biji di tanah jelas merupakan barang-barang bermutu tinggi. Namun pasukan itu belum bubar. Gemuruh, lorong terbuka di belakang tiba-tiba tertutup dan berubah menjadi tembok. Bahkan celah di pintu menghilang tanpa jejak. Saat lorong itu menghilang, tungku tembaga mati selama entah berapa tahun dan tiba-tiba terbakar. Huf, huf, huf. Suara angin kencang terdengar. Belau besar di bawah tungku terus berbunyi. Mereka meniupkan sejumlah besar udara ke dalam tungku. Itu menyebabkan puluhan tungku terbakar dalam sekejap. Api yang menyala naik ke suhu tinggi dan mulai melelehkan baja di tungku. Ekspresi Richard berubah. Dia merasakan bahaya yang berlebihan di tungku tembaga itu. Tinggalkan tempat ini segera. Dia memimpin pasukan ke pintu keluar ruang peleburan. Namun, saat mereka mencapai pintu masuk, tungku yang paling dekat dengan mereka tiba-tiba menyemprotkan beberapa meter besi cair. Besi cair panas jatuh dari langit dan dengan cepat berubah menjadi hitam. Tetapi panas yang mengerikan membuat suara mendesis saat jatuh ke tanah. Mata Richard tajam, dan dia melihat bentuk kehidupan yang mengerikan yang ditutupi api yang merangkak keluar dari tungku. Dan ini baru permulaan. Detik berikutnya, puluhan bola api merangkak keluar dari tungku yang telah dinyalakan. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Suhu pembakaran yang tinggi cukup untuk melelehkan segalanya. Kelopak mata Richard berkedut, mundur ke dalam terowongan. Ketika pasukan itu bergegas ke terowongan berikutnya, dia membuka panel atribut monster api. Elemen api, level 6, potensi, langka 1 bintang. Skill, Body of Flame, peringkat C, kehidupan yang lahir dari api. Kebal terhadap semua kerusakan sihir tipe api. Permukaan tubuh terus-menerus terbakar pada suhu tinggi yang dapat melelehkan baja. Dapat langsung dinyalakan yang memungkinkan api menyelimuti area berdiameter 5 meter. Flame Fireball, peringkat C, mampu memadatkan bola api-api untuk menyerang musuh. Waktu cooldown, 30 detik. Devouring Flames peringkat C, mampu melahap api untuk pulih dengan cepat dari cedera. Burning Flames peringkat C, mampu meningkatkan suhu api di dalam tubuh sebanyak 5 kali lipat. Berlangsung selama 5 menit. Waktu cooldown, setengah jam. Ratchet Talon, kebal terhadap kerusakan fisik. Feather Flame, mampu melahap api untuk bangkit kembali jika terbunuh dalam api. Deskripsi, bentuk kehidupan elemental. Tubuh mereka terbakar dengan api. Bentuk kehidupan unsur langka bintang 1, level 6, kebal terhadap kerusakan fisik. Suhu di udara langsung meroket. Sina tampaknya telah memikirkan sesuatu pada saat ini dan buru-buru berbicara. Menara penyihir ini menangkap bentuk-bentuk kehidupan unsur ini dari bidang unsur untuk memurnikan bahan-bahan sihir. Dengan begitu banyak elemen api, bahkan mungkin ada penguasa unsur api. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, di area tengah, tungku raksasa setinggi 30 meter memercikkan besi cair merah. Pemandangan itu tampak seperti letusan gunung berapi.
Bentuk kehidupan raksasa berukuran lebih dari 15 meter merangkak keluar dari tungku. Api membakar tubuhnya, keagungan yang mengerikan langsung menyelimuti sekelilingnya, seolah-olah gunung yang tingginya ratusan ribu meter telah runtuh. Itu sangat menakutkan. Richard tanpa sadar membuka panel statusnya dan menatap. Napasnya membeku. Penguasa unsur api, unit bos, level 18. Richard kehilangan kata-kata. Kulit kepalanya kesemutan, bos level 18. Richard bisa merasakan aura yang terpancar dari penguasa elemen api, dan napasnya terhenti. Tekanan dari penguasa elemen api jauh lebih kuat daripada pohon kuno milik dewa, yang dapat membiakkan tawon beracun. Tabrakan, tepat saat penguasa elemen api memanjat keluar dari tungku, suara rantai besi yang tak terhitung jumlahnya yang saling beradu dengan tajam terdengar mengelilingi area pertempuran. Tanda seru, rantai energi yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya biru muncul di atas penguasa elemen api. Itu dengan paksa menjebak bos level 18 yang mencoba memanjat keluar dari tungku. Raungan, penguasa elemen api mengeluarkan raungan histeris. Rune biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak yang melepaskan cahaya seperti kembang api. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat menembus rantai. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan dengan enggan ketika pasukan kota cahaya bintang memasuki terowongan. Hus, bola api dengan ekor api yang panjang menghantam pintu masuk terowongan. Penguasa elemen api tidak dapat meninggalkan segel, tetapi elemen api lain yang bergerak bebas yang muncul dari tungku meluncurkan serangan. Bang! Api meledak, dan suhu tinggi yang membakar langsung melonjak. Terowongan sempit itu menjadi ventilasi untuk suhu tinggi itu. Dua gargoyle di belakang tiba-tiba melebarkan sayap mereka dan dengan paksa menghalangi api. Api di belakang mereka masih meledak. Puluhan bentuk kehidupan elemen api sudah cukup untuk melakukan pemboman bola api terus-menerus. Lorong sepanjang 100 meter itu dengan cepat berakhir setelah berlari dengan kecepatan tinggi. Pandangan Richard tiba-tiba melebar. Itu adalah aula lain yang beberapa kali lebih besar dari yang pertama. Mural warna-warni yang diukir di kubah langit membuatnya megah dan mengesankan. Namun, Richard tidak tertarik pada hal-hal ini saat ini. Setelah dia memastikan tidak ada musuh di aula, dia segera memberi perintah. Hindari bagian depan terowongan. Hati-hati dengan bola api yang dilepaskan oleh elemen api. Gargoyle gelap akan menjadi kekuatan utama. Jangan biarkan elemen api itu masuk. Kapak orang mati akan berdiri di samping. Begitu musuh menunjukkan kepala mereka, serang segera. Grey, Gunther, bawa Firaun terkutuk dengan kapak orang mati. Untungnya, lorong ini relatif sempit, jadi para elemental api tidak bisa melewatinya. Itu membuat pasukan Twilight City bisa menghadapi para elemental dengan lebih baik pada saat yang sama. Untungnya, penguasa elemental api yang menakutkan di penjara di tungku. Kalau tidak, ia harus mengalahkan pasukan tempur hari ini. Atribut bos level 18 semuanya tidak diketahui. Ini bukan sesuatu yang bisa Richard tangani sekarang. Apa asal-usul reruntuhan ini di masa lalu? Untuk dapat dengan santai memenjarakan seorang penguasa elemen api level 18 sebagai bahan bakar. Sungguh masalah besar. Sementara Richard tenggelam dalam pikirannya, sebuah bola api tiba-tiba terbang keluar dari terowongan di depan. 4 regu gargoyle gelap menjaga bagian depan dengan ketat. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan langsung mengenai bola api itu. Bang! Api meletus dan menyelimuti gargoyle gelap di sekitarnya. Namun, setelah api mereda, tubuh gargoyle gelap itu masih memantulkan cahaya dan tidak terpengaruh sedikitpun. Mereka sombong dan kuat. Unit yang kebal sihir tidak masuk akal. Jika bukan karena kekebalan kerusakan fisik elemen api, gargoyle gelap ini dapat menentukan gelombang pertempuran. Hus, hus, hus. Bola api terus-menerus terbang keluar. Setelah ledakan, suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Sementara itu, cahaya di dalam terowongan menjadi semakin panas. Sosok elemental api muncul di hadapan para gargoyle. Hus! Para prajurit mayat hidup dari pasukan kapak orang mati segera melancarkan serangan setelah menunggu lama. Tomahawk di tangan mereka melesat dengan kekuatan yang dapat menghancurkan tembok kota. Hus! Suara rantai itu adalah gumaman kematian. Satu elemental api gagal menghindar saat merasakan serangan prajurit mayat hidup itu dan secara impulsif memperlihatkan kepalanya. Boom! Bentuk kehidupan elemental kebal terhadap kerusakan fisik,
tetapi Tomahawk yang terkondensasi oleh kekuatan itu memberikan kerusakan sihir. Tomahawk itu menembus tubuh elemental api itu. Tubuh yang memancarkan suhu seperti baja yang meleleh itu bergetar. Itu seperti ada sesuatu yang memisahkan jiwa itu, dan napasnya langsung padam. Kerak, tubuh itu ambruk ke tanah dan hancur seperti kaca. Api itu berangsur-angsur padam, dan potongan-potongan benda seperti biji hitam pekat muncul. Mata Richard tajam. Dia melihat seberkas cahaya menyambar tubuh elemen api yang lebih menyilaukan daripada batu permata. Namun sebelum Richard dapat mengamati dengan saksama, lebih banyak elemen api melonjak. Kapak orang mati menjaga pintu masuk gua. Suara siulan kapak perang berubah menjadi bisikan kematian. Pasukan Twilight City segera membunuh elemen api itu di tempat. Kaca, tubuh elemen api lainnya hancur, dan batu permata merah menyala yang unik jatuh. Ding gelombang, kamu telah menghancurkan gula aren. Kamu menghantam tanah dan memantul tinggi. Mata Richard berbinar saat dia membuka panel atributnya. Inti elemen, api, level 1 bintang. Karakteristik, item sihir yang dapat menyihir item atau peralatan yang memberikan mereka kerusakan api. Deskripsi, item yang hanya dapat dilahirkan dari elemen api. Harta karun bintang 1, inti elemen api. Bisakah seseorang menyihir item dan peralatan? Rasa terkejut yang kuat melonjak ke dalam hati Richard. Apakah membunuh monster dan menjatuhkan peralatan adalah cara yang benar untuk membuka reruntuhan ini? Ketika Richard membuat penemuan, pertempuran menjadi lebih intens. Elemen api hampir menerobos garis pertahanan beberapa kali. Setelah Gray dan Gunther bergabung dalam pertempuran, situasinya mulai berubah. Setelah kapak orang mati tidak dapat menekan elemen api, kedua pahlawan mumi akan bertindak tepat waktu. Situasinya berangsur-angsur stabil. Pada saat ini, kaca, suara langkah kaki mekanis datang dari terowongan lain. Ekspresi Richard berubah. Dia berbalik dengan tiba-tiba. Boneka sihir, prajurit kalajengking racun, mumi yang diperban, jaga terowongan itu. Setelah dia mengatakan itu, dia masih khawatir. Dia memindahkan 2 tim gargoyle gelap dari terowongan elemen api yang sudah stabil untuk maju. Pasukan itu baru saja terbentuk. Suara langkah kaki mekanis mendekat dengan cepat di bawah cahaya redup lampu ajaib. Setelah beberapa napas, beberapa boneka ajaib muncul di hadapannya. Mata Richard terfokus. Dia menemukan kumpulan boneka ajaib ini bercampur dengan beberapa boneka ajaib berlengan 4. Dari penampakannya, kreasi ajaib yang memancarkan cahaya perak samar ini jelas lebih maju. Dia membuka panel statistiknya dan menatap. Level 7. Potensi, langka 2 bintang. Keterampilan lainnya hampir sama dengan boneka ajaib langka 1 bintang. Namun, tingkat keterampilan dan berbagai atribut mereka telah meningkat secara signifikan. Ekspresi Richard serius. Blokir jalannya, jangan biarkan boneka ajaib lolos. Saat suaranya jatuh, boneka ajaib berlengan 4 itu mengeluarkan bilah tajam. Boneka ajaib berlengan 4 tingkat langka berwarna putih perak itu menjentikkan bilah pertempuran. Seseorang tidak perlu mengalaminya untuk mengetahui bahwa seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan penghancur boneka ajaib ini. Musuh itu ganas. Namun, pasukan Twilight City tidak mengenal rasa takut. Prajurit kalajengking beracun langsung menyerang ke depan. Capit besi mereka beradu langsung dengan bilah tajam boneka ajaib itu. Dalam sekejap, percikan api beterbangan ke segala arah. Dentang, suara benturan logam bergema di telinga semua orang. Prajurit kalajengking itu hanya merasakan kekuatan besar yang dapat menghancurkan dinding kota yang melonjak. Ia mundur 3 langkah sebelum ia hampir tidak dapat menghentikan dirinya sendiri. Potensi boneka sihir itu jauh lebih tinggi daripada prajurit kalajengking, dan kekuatannya jauh lebih hebat. Ujung tombaknya dengan kuat menekan prajurit kalajengking yang ganas itu. Ia mulai mundur selangkah demi selangkah. Ketika Richard melihat ini, ia dengan tegas mengubah strateginya. Gargoyle gelap, ambil alih pertempuran. Sisa prajurit yang belum mengaktifkan transformasi pasir bergiliran maju. Tugas utamanya adalah menyeret keluar. Kapak orang mati adalah kekuatan utama dalam membunuh boneka sihir, tetapi mereka harus berhadapan dengan elemen api yang lebih sulit. Selama mereka bisa menyisihkan 1 tangan, boneka sihir ini akan terpotong-potong. Pertempuran berlanjut. Jumlah boneka sihir di lorong itu hampir tak terbatas, dan semakin banyak elemen api melonjak keluar dari ruang peleburan. Menara penyihir cemerlang ini dulunya sangat mulia.
Bahkan jika pasir kuning menelannya selama ratusan ribu tahun, pasir itu masih memiliki kekuatan penjaga yang mengejutkan. Richard memimpin pertempuran di kedua sisi dengan intensitas tinggi di bawah punggung musuh. Dia kesakitan dan gembira saat ini. Setiap kali dia mengalahkan boneka ajaib, dia akan memperoleh beberapa unit sumber daya langka, batu permata. Dan setiap kali dia membunuh elemen api, dia akan memperoleh harta bintang 1, inti elemen api. Boneka ajaib bisa menjatuhkan batu permata. Elemental api bisa menjatuhkan inti elemen api. Apakah ini pesona reruntuhan? Richard merasakan tekanan yang dalam setelah inti elemen api mendarat dan batu permata berguling turun. Itu segera berubah menjadi kekuatan pendorong yang kuat. Setiap kali dia mengalahkan musuh, dia merasakan panen. Perasaan itu sangat mencengangkan. Tanda seru, tahan tekanan, hadapi elemental api terlebih dahulu, dengan boneka ajaib. Perintah Richard membuat serangan kapak orang mati semakin intensif. Mereka mendengar suara siulan tomahawk yang tak henti-hentinya. Kedua tim kapak orang mati menjaga sebuah lorong. Firaun terkutuk dan dua pahlawan peringkat A, dan dua tim gargoyle gelap yang bertindak sebagai barisan depan, ada di sana untuk mendukung. Elemental api masih ditekan ke lorong-lorong meskipun potensi mereka telah mencapai tingkat langka, dan suhu api mereka dapat melelehkan baja. Pertempuran berlangsung selama setengah jam. Raung, semua orang bisa mendengar gemuruh yang bergetar, dan elemen api yang menyerang dengan liar tiba-tiba mundur. Panas di udara mulai mereda setelah beberapa saat. Elemen api yang mengamuk tampaknya telah kembali ke tungku. Ketika Richard melihat ini, dia tidak bisa menahan napas lega. Tidak banyak kegembiraan karena mengalahkan musuh tetapi beberapa penyesalan. Dia belum merasa cukup. Berapa banyak inti elemen api yang meledak. Ini adalah harta bintang 1 yang dapat memperkuat peralatan. Tanpa banyak keraguan, dia segera mengirim dua tim mumi berwarna darah untuk mencari inti elemen api dari tubuh elemen api yang mengamuk yang hancur. Pada saat yang sama, Richard mengirim kapak orang mati ke depan terowongan, tempat pertempuran sengit terjadi. Hanya kapak orang mati yang dapat menekan situasi dalam menghadapi boneka sihir langka dengan pertahanan yang berlebihan. Meskipun gargoyle gelap itu dapat memblokir bilah tajam lawan, efisiensi pembunuhannya tidak tinggi. Seperti yang diharapkan, kecepatan membunuh mereka meningkat secara dramatis ketika kapak orang mati bergabung dalam pertempuran. Kerusakan sihir yang dahsyat sudah cukup untuk menggambarkan unit ini sebagai luar biasa. Richard memperhatikan dengan saksama batu permata yang perlahan menutupi tanah. Untungnya, pasukan yang ada di tangannya adalah mayat hidup. Jadi, tidak perlu sesuatu seperti stamina bar. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama kelelahan karena pertempuran yang sangat intens seperti itu jika itu adalah makhluk hidup lainnya. Meski begitu, napas pasukan itu jauh lebih lemah. Reaksi yang paling intuitif adalah bahwa kecepatan dan kekuatan prajurit mayat hidup telah melemah secara nyata. Para mayat hidup mengandalkan kekuatan jiwa mereka. Meskipun pertempuran jangka panjang tidak akan melelahkan mereka seperti yang dilakukan manusia, mereka tetap akan kelelahan. Namun, jika mereka menghabiskan terlalu banyak, itu juga akan melemahkan kekuatan jiwa mereka dan penurunan berbagai atribut mereka. Ini mungkin juga merupakan keseimbangan asal-usul aturan, Ara of Radiance, untuk berbagai ras. 1 jam lagi berlalu, tepat saat kecepatan dan kekuatan serangan Axe of the Dead telah menurun secara nyata, dan semua transformasi pasir pasukan telah memasuki masa pendinginan, suara langkah kaki mekanis di belakang mereka akhirnya berhenti. Dalam pertempuran ketahanan ini, Twilight City memperoleh kemenangan terakhir. Pertempuran yang melelahkan ini hampir kehabisan amunisi dan makanan. Kecuali mumi berwarna darah yang mengumpulkan inti elemen api di belakang, pasukan lain, termasuk mumi kadal monitor raksasa, telah jatuh ke dalam kemerosotan. Energi jiwa mereka sangat terkuras. Richard berada dalam kondisi emosional yang gembira setelah memastikan tidak ada korban di antara pasukan. Dia melihat mayat-mayat boneka sihir di tanah. Dan beberapa batu permata samar-samar terlihat dari semuanya. Meskipun gelombang serangan ini sangat melelahkan, dan penguasa elemen api hampir mencegah mereka, mereka masih berhasil menuai panen yang melimpah. Dan itu adalah panen yang melimpah. Lebih dari setengah jam kemudian, semua panen dihitung. Richard telah memperoleh 160 inti elemen api dari elemen api. Ini adalah harta bintang 1, item sihir yang dapat memperkuat peralatan dan pesona. Itu benar-benar sempurna, dan batu permata itu memiliki total 4.000 unit.
Sebagian besar dari mereka ditemukan di boneka sihir tingkat langka. Jadi, tambahkan semuanya. Dia memiliki 7.000 batu permata dan 160 inti elemen api. Bahkan jika penjelajahan reruntuhan ini berakhir di sini, dia telah mendapatkan banyak uang. Kegembiraan di hatinya membuat sudut mulutnya melengkung. Dia membuka peta dan mengamati. Dia hanya perlu melewati 2 bangunan lagi untuk mencapai gudang Arcana Hall. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Sumber daya di reruntuhan ini sangat melimpah sehingga membuat pikirannya terkagum-kagum. Seperti yang diharapkan dari Resplendent Wizard Tower, tempat ini sangat kaya. Aku ingin tahu harta karun apa yang tersembunyi di gerbang utama. Sayangnya, aku tidak punya kekuatan untuk menjelajah sekarang. Bahkan gerbang samping yang paling berbahaya pun disegel dengan bos seperti penguasa elemen api. Aku khawatir tidak mengherankan jika bos di atas level 20 muncul di gerbang utama. Tepat saat Richard hendak menjelajah lebih dalam, tiba-tiba, suara hampa datang dari ruang peleburan. Manusia, aku adalah penguasa elemen api. Tidak perlu takut, aku ingin berbicara denganmu. Para penyihir terkutuk itu telah memenjarakanku selama 500.000 tahun. Para penyihir di menara penyihir cemerlang ini telah gugur dalam perang dewa, dan aku masih tidak dapat melarikan diri. Jika kau dapat membantuku, aku bersedia memberimu hadiah yang tak terbayangkan. Richard tiba-tiba berbalik dan melihat ke ruang peleburan yang memancarkan api 100 meter jauhnya. Ekspresinya agak menunjukkan minat kosmik. Di zaman sekarang ini, bisakah seorang bos bernegosiasi dengan orang-orang? Tidak, era cemerlang bukan lagi permainan. Setiap karakter di sini memiliki pengalaman mereka sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh stereotip. Tepat saat Richard sedang berpikir keras, notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Ding, gelombang Anda telah memicu keadaan darurat, Raja Elemental Api meminta bantuan. 500.000 tahun yang lalu, penyihir legendaris dari Menara Penyihir Cemerlang memasuki alam elemen api dan menyegel salah satu Raja Elemen Api. Itu membawa Raja kembali ke Menara Penyihir Cemerlang dan menguncinya di tungku penempaan khusus. 500.000 tahun kemudian, Menara Penyihir Cemerlang runtuh dalam pertempuran para dewa. Raja Elemental Api yang masih tersegel ingin Anda melepaskannya. Catatan, tidak ada hadiah tetap untuk insiden mendadak. Pilihan apapun yang Anda buat akan memengaruhi hadiah. Mata Richard berbinar. Insiden mendadak lainnya. Insiden mendadak terakhir, bandit gurun merampok karavan kamar dagang bunga ekor Phoenix. Dia telah menuai panen yang melimpah. Bahkan seorang pedagang oniks dari kamar dagang bunga ekor Phoenix membawakannya cetak biru yang berharga untuk altar pahlawan. Bos kuat yang telah hidup selama ratusan ribu tahun ini tidak mungkin kalah dari Onyx, kan? Saat pikirannya berpacu, dia berbicara. Dengan suara yang jelas, penguasa elemen api, kamu harus tahu bahwa tindakanmu tadi membuatku tidak mungkin mempercayaimu. Namun, menurutku sangat kejam untuk merampas kebebasan hidup seseorang selama 500.000 tahun. Aku bisa membantumu, tetapi aku perlu memastikan ketulusanmu. Suara itu datang dari terowongan menuju ruang peleburan, dan suara rantai yang berayun bisa terdengar. Sesaat kemudian, cahaya redup di ruang peleburan mulai cerah lagi. Manusia, jangan menyerang, aku akan merasuki keturunanku untuk bernegosiasi denganmu. Setelah suara hampa itu terdengar, sebuah elemen api muncul di sisi lain terowongan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Richard membuka panel atributnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia memberitahu Axe of the Dead untuk tetap waspada dan mengawasi elemen api yang mendekat. Jika musuh menunjukkan ancaman sekecil apapun, pasukan akan segera melancarkan serangan. Elemen api itu perlahan mendekat dan suhunya meningkat. Ketika Richard melihat ini, ia cukup penasaran. Apa yang diinginkan oleh penguasa elemen api level 18 sebagai imbalan atas kebebasannya? Penguasa elemen api yang memiliki elemen api perlahan-lahan berjalan keluar dari lorong. Tatapannya menyapu sekeliling. Akhirnya, tatapannya berhenti pada penguasa manusia yang dijaga oleh pasukan mayat hidup di posisi inti. Penguasa yang terperangkap tidak pernah membayangkan suatu hari akan mencari bantuan dari manusia terkutuk itu. Tetapi 500.000 tahun terlalu lama, itu terlalu lama. Tanda seru, dia tidak tahan bahkan jika dia memiliki kehidupan yang hampir kekal. Terlebih lagi, penyihir itu telah menyegel penguasa itu di dalam tungku selama 500.000 tahun. Ruang sempit itu membuat penguasa itu hampir menjadi gila. Kesepian dan kekosongan yang tak berujung terus-menerus menggerogoti hatinya.
Tetapi segel menara penyihir cemerlang ini terlalu mengerikan. Bahkan jika para penyihir terkutuk itu telah lama jatuh, segel yang secara otomatis dapat menyerap sihir tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendur selama ratusan ribu tahun. Manusia di depan adalah kelompok orang luar pertama yang ditemukan oleh penguasa yang ditangkap itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa yang terperangkap itu awalnya berencana untuk menangkap, memperbudak, dan memaksa mereka untuk memenuhi perintah. Namun, para penyelamat itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan oleh sang penguasa yang terperangkap. Sang penguasa yang terperangkap itu pasti bisa melelehkan mereka semua dalam sekejap tanpa segel itu. Namun, segel terkutuk itu telah membatasi kekuatannya pada tungku itu. Setelah amarahnya, sang penguasa yang terperangkap itu merasa takut. Orang-orang akan segera pergi dan sang penguasa yang terperangkap itu dipenjara selama 100.000 tahun lagi. Sang penguasa elemen api merindukan sarang lahar yang telah dibangunnya. Ia merindukan alam elemen api dan panas. Kali ini, berapapun harga yang harus dibayarnya, sang penguasa yang terperangkap itu harus memperoleh kebebasan. Kebebasan. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat keinginan untuk kebebasan bagi kehidupan cerdas yang dipenjara selama ratusan ribu tahun. Baru ketika pihak lain itu semakin dekat, Richard melihat penampakan para elemen api itu. Tubuh para elemen api ini adalah zat yang semi-transparan dan misterius. Api yang mengerikan membakar di sekeliling mereka. Richard merasa bulu kuduknya berdiri meskipun jarak mereka lebih dari 20 meter. Setelah kematian para elemen api ini, tubuh mereka akan dengan cepat mengeras menjadi zat seperti biji. Inti tubuh mereka mengandung kekuatan sihir yang kuat. Manusia, kau cukup kuat. Saya mohon Anda untuk pergi ke bagian terdalam dari Arcana Hall. Di gudang tempat bahan-bahan sihir disimpan, di sanalah kunci untuk membuka segel ini dapat ditemukan. Selama Anda dapat membantu saya menemukan kuncinya, saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Suara dari penguasa elemen api memiliki nada yang halus. Itu adalah bahasa elemen tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi memiliki satu kesamaan, mereka memungkinkan pendengar yang tidak mengetahui bahasa ini untuk memahami artinya. Richard telah melihat penghujatan abisal dan mayat hidup. Dan itu tidak lagi langka untuk bahasa tingkat tinggi. Dia menangkap kata kunci dari kata-kata pihak lain. Di gudang tempat kunci menyimpan bahan-bahan sihir. Penguasa elemen api, segelmu bisa dibuka dengan kunci. Api di tubuh penguasa elemen api membumbung tinggi. Para penyihir tercela itu tidak membawa kuncinya. Kata Richard dengan heran, kamu memiliki begitu banyak elemen api di sekitarmu, mengapa kamu tidak mengirim mereka? Semua kekuatan sihir dilarang di daerah itu. Elemen api adalah bentuk kehidupan elemen, jadi mereka juga ditolak. Percayalah, aku telah mencoba berkali-kali lebih dari yang dapat kamu bayangkan. Itu benar, jika bukan karena kenyataan bahwa tidak ada cara lain, dengan kebencian penguasa yang terperangkap ini terhadap manusia, mengapa dia meminta bantuan dari orang-orang ini? Richard punya ide dan melanjutkan. Penguasa elemen api, meskipun aku bersimpati dengan penderitaanmu dan bersedia membantumu. Tapi kita tidak bersahabat tadi. Bagaimana aku bisa memastikan kau tidak akan menyakitiku setelah aku mengeluarkanmu dari sini? Dia tidak tertarik dengan masalah petani dan ular itu. Setelah hening sejenak, penguasa elemen api yang dirasuki oleh elemen api berbicara lagi. Kali ini, nadanya sangat serius. Di bawah kesaksian Dewa Elemen, aku bersumpah demi jiwaku setelah aku mendapatkan kebebasanku, aku tidak akan menyakitimu atau pasukanmu. Aku juga akan membayarmu seperti yang dijanjikan. Jika aku melanggar sumpah, jiwaku akan berubah menjadi abu dan tidak akan pernah terlahir kembali. Richard tertegun. Tepat saat dia hendak membuka mulutnya, fluktuasi yang kuat muncul dari tubuh elemen api dan langsung menyelimutinya. Richard tiba-tiba merasakan energi yang sangat aneh yang mencoba untuk menjalin hubungan dengannya. Ding gelombang penguasa elemen api, di bawah kesaksian Dewa Elemen, telah mengajukan permohonan untuk mengadakan kontrak denganmu. Isi kontrak tersebut adalah janji penguasa elemen api. Pelanggaran kontrak akan langsung menghancurkan penguasa elemen api. Setelah Richard membaca pemberitahuan sistem, dia langsung tertarik. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Pikirannya berputar. Penguasa elemen api, aku perlu tahu, hadiah apa yang bisa aku dapatkan karena membantumu. Kedua belah pihak tidak memiliki apapun untuk dibicarakan tentang hal itu. Penguasa elemen api merenung sejenak dan perlahan berkata,
aku telah mempelajari banyak mantra manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kau seharusnya tahu betapa berharganya pengetahuan itu. Aku bisa mengajarimu 3 mantra tingkat B yang kuat. Saat penguasa yang terperangkap itu berbicara, kobaran api semakin membesar. Dan aku bisa merasakan aura gurun darimu, kau tampaknya tidak mengubah levelmu. Aku secara tidak sengaja memperoleh skill level langka yang dulunya sangat kuat di menara penyihir ini, Yellow Sand Mage. Level ini sangat cocok dengan kekuatan di tubuhmu, aku dapat langsung membantu meningkatkan levelmu. Jantung Richard berdebar kencang. Level langka, Yellow Sand Mage. Ketika Richard mendengar kata-kata ini, sepertinya itu adalah level yang dirancang khusus untuknya. Dia menahan denyutan di hatinya. Tidak, itu tidak cukup. Suara penguasa elemental api membawa tekanan yang kuat. Apalagi yang kau inginkan? 3 mantra peringkat A, ditambah 300. Inti elemen api. Tidak mungkin. Mantra yang aku ajarkan padamu akan membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar. Ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Selain itu, aku tidak memiliki mantra peringkat A untuk diajarkan padamu. Aku bisa memberimu 300 inti elemen api. 500. Setuju. Richard menunjuk Sina di sampingnya. Juga, aku harap kau dapat membantu temanku menghancurkan segel di tubuhnya. Sina tertegun. Dia tidak menyangka Richard masih mengingat janjinya padanya saat ini. Penguasa elemen api mengalihkan perhatiannya ke Sina setelah penguasa yang terperangkap mendengar itu. Api di tubuhnya berfluktuasi setelah penguasa yang ditangkap merasakannya sejenak. Tidak, tidak mungkin. Segel di tubuhnya memiliki kekuatan yang tidak dapat kusentuh, itu aura yang sangat mengerikan. Richard sedikit kecewa, misi perekrutan untuk pahlawan peringkat A memang tidak sesederhana itu. Namun, dia segera memulihkan suasana hatinya. Jika memang begitu, aku akan menggunakan 2 harta strategis sebagai imbalan atas kondisi ini. Setelah hening sejenak, api penguasa elemen api berangsur-angsur meredup. Kesepakatan, ini adalah kondisi terakhir. Kesepakatan terakhir, penguasa elemen api menggunakan level langka, 3 mantra, dan 500 harta bintang 1, inti elemen api dan 2 harta strategis sebagai imbalan atas bantuan Richard. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Tawaran dari penguasa elemen api jauh melampaui ekspektasinya. Terlebih lagi, tempat yang diinginkan penguasa elemen api adalah tempat yang ingin ia tuju sejak awal. Itu karena jalan untuk meninggalkan reruntuhan berada di bagian terdalamnya. Misi penguasa elemen api praktis merupakan sebuah anugerah. Terlebih lagi, seluruh misi tidak memiliki batasan padanya. Jika ia tidak dapat menyelesaikannya, ia tidak akan dihukum. Meskipun penguasa elemen api sangat gigih, Richard memiliki kendali penuh atas inisiatif tersebut. Kontrak antara kedua belah pihak berakhir ketika mereka memenuhi persyaratan negosiasi. Penguasa elemen api, yang terperangkap selama ratusan ribu tahun, melihat harapan kebebasan. Meskipun telah menukar banyak kondisi untuk harapan ini, tidak ada yang lebih penting dibandingkan dengan kebebasan. Rasa sakit di penjara di tempat kecil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak terbayangkan oleh orang luar. Sekarang, Anda dapat memberitahu saya di mana kuncinya. Api penguasa elemen api segera bangkit. Kunci untuk membuka segel disimpan di bagian terdalam, yang merupakan inti yang mengendalikan seluruh aula Arcana. Itu adalah area anti-sihir. Tidak seorang pun dapat menggunakan sihir di sana. Dan ada banyak penjaga boneka sihir, tetapi dengan pasukan Anda dapat menghilangkan bahaya tersebut. Inti aula Arcana adalah kristal seukuran kepalan tangan. Itu penuh dengan kekuatan sihir. Aula Arcana akan runtuh dalam 10 menit setelah Anda melepaskan kristal itu. Anda harus segera kembali. Suara penguasa elemen api sangat serius. Runtuhnya bangunan tidak akan menghancurkan segel tungku. Sebaliknya, itu mungkin terkubur dan kehilangan kesempatan untuk bebas. Richard mengeluarkan peta dan menunjuknya dari kejauhan. Apakah ada harta karun khusus di bangunan-bangunan ini? Tidak, aku telah mengirim keturunanku untuk menjelajahi daerah-daerah itu selama ratusan ribu tahun. Ketika para penyihir itu pergi, mereka telah mengambil sebagian besar barang-barang itu. Sisanya bersamaku. Setelah kebebasanku, aku bisa memberikan semuanya kepadamu. Richard mengangguk dan bertanya tentang detail reruntuhan itu. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia menginjak tubuh boneka sihir itu dan memimpin pasukan ke lorong berikutnya. Dia sangat iri dengan hadiah dari penguasa yang terperangkap itu. Dia terus memikirkan, level langka,
penyihir pasir kuning. Bos level 18 ini pada akhirnya adalah bos super. Dengan antisipasi untuk level langka, Richard menginjak tubuh boneka sihir dan berjalan melalui lorong yang panjangnya puluhan meter. Dia memasuki ruang produksi boneka sihir level langka. Sebuah pemandangan yang familiar muncul di depan matanya. Tubuh boneka sihir yang rusak memenuhi tanah seperti pabrik limbah berskala besar. Waktu yang lama sudah cukup untuk membusukkan semuanya. Pasukan itu mengintai lingkungan sekitar selama beberapa jam. Mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga. Tanda seru. Karena mereka tidak menemukan apapun, Richard tidak tinggal lebih lama lagi. Dia tiba di lorong area berikutnya. Tatapannya berubah serius. Informasi dari penguasa elemen api, area bangunan berikutnya adalah bengkel produksi boneka sihir level mulia. Meskipun penguasa yang terjebak mengatakan pertempuran telah menghancurkan boneka sihir di bengkel ini, dia tetap tidak berani ceroboh. Pertama, dia mengirim 2 tim mumi berwarna darah untuk mengintai jalan. Setelah Richard memastikan tidak ada ancaman, dia memerintahkan Gray, Gunther, dan Sina untuk masuk. Dia adalah orang terakhir yang masuk. Begitu melihat aula, mata Richard terbelalak. Ratusan boneka sihir raksasa setinggi lebih dari 5 meter muncul di depannya. Boneka-boneka sihir ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk binatang, dan ada pula yang berbentuk burung dengan sayap di punggungnya. Tidak peduli seberapa aneh bentuknya, boneka-boneka sihir ini memiliki satu kesamaan, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk membunuh. Senjata tajam pemusnah massal melengkapi setiap bagian tubuh mereka. Orang masih bisa membayangkan betapa hebat dan kuatnya boneka sihir itu meskipun perjalanan waktu telah lama membuat mereka membusuk. Untungnya, ini adalah gerbang sekunder. Evaluasi tidak akan menjadi ancaman sedang jika ada beberapa boneka sihir tingkat hebat. Ketika Richard memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terkejut. Gerbang utama reruntuhan ini sangat berbahaya. Mungkinkah pasukan tingkat hebat memenuhi gerbang utama? Atau, mungkinkah ada tingkat keberadaan yang lebih tinggi? Dia merasa kulit kepalanya mati rasa ketika dia memikirkan pasukan tingkat hebat yang datang dari segala arah. Dia telah memutuskan untuk tidak pergi ke gerbang utama sampai pasukan cukup kuat. Gunther kembali untuk melapor setelah itu membuat pasukan mencari dengan saksama. Tuan, tidak ada batu permata atau barang berharga lainnya yang ditemukan di tubuh boneka ajaib ini. Richard mengangguk dan menatap Sina. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Sina menggelengkan kepalanya. Tidak, sejauh ini, tidak ada informasi tentang segel itu. Richard tidak ragu-ragu dan melambaikan tangannya. Teruslah bergerak. Pasukan itu tiba di lorong yang mengarah ke area berikutnya. Mata Richard menjadi berat. Sebelum dia melangkah ke lorong itu, dia merasakan kekuatan sihir aktif di sekitarnya telah tenang. Dia mencoba bergerak beberapa langkah ke depan, tetapi dia hampir tidak bisa merasakan kehadiran kekuatan sihir. Area anti-sihir. Setelah Richard melirik peta, mereka tiba di inti Arcana Hall. Dia menatap pasukan di belakangnya setelah beberapa pemikiran yang mendalam. Area berikutnya adalah area yang menciptakan boneka sihir yang unik. Dan itu juga merupakan pusat penyimpanan material dan seluruh Arcana Hall. Area ini disegel dengan mantra. Pada saat yang sama, boneka sihir dengan kekuatan yang tidak diketahui menjaga area tersebut. Bahaya mengintai di mana-mana. Semua orang harus waspada. Gray, Gunther, tetaplah di luar dan tunggu di sini bersama Firaun terkutuk. Kedua pahlawan mumi itu adalah perapal mantra, dan area anti-sihir adalah musuh alami. Semua penyihir, seorang perapal mantra yang tidak dapat memobilisasi kekuatan sihir belum tentu lebih baik dari milisi. Tepat saat dia hendak menjelajahi peta yang tidak diketahui ini, Richard berbalik dengan ekspresi serius. Sina, pertempuran berikutnya sangat berbahaya. Kamu belum menjadi bawahanku, jadi aku bisa mengizinkanmu untuk tinggal di sini. Ini untuk keselamatanmu. Dia berhenti sejenak, dan suaranya menjadi lebih keras. Tentu saja, kamu juga bisa bertarung bersama kami, berbagi hidup dan mati. Seseorang perlu membangun kesan yang baik secara perlahan. 4 ironi besar dalam kehidupan, sebuah persahabatan yang ditempa melalui api perang bersama. Tidak perlu mengatakan betapa berharganya itu. Kata-kata Richard menunjukkan apa yang mereka alami bersama, memperkuat hubungan antara kedua belah pihak. Ada juga premis yang sedang dinegosiasikannya dengan penguasa elemen api. Richard melepaskan manfaat lain dan secara khusus meminta bantuan untuk melepaskan segel di tubuhnya.
Tatapan mata China sama sekali tidak goyah. 1. Tuan Richard, saya meminta untuk bertarung dengan Anda. Richard menatap matanya dalam-dalam. Sina, mulai sekarang, kau akan menjadi anggota Twilight City untuk sementara. Aku akan memerintahmu sebagai bawahan. Jika perlu, kau bahkan akan menyerahkan nyawamu. Apa kau siap? Sina akan mendengarkan perintahmu. Karena Richard benar-benar peduli untuk memecahkan segel untuknya, dia tidak akan mengecewakan teman-temannya. Richard mengangguk puas. Kepribadian China benar-benar berbeda dari Adele. Menggunakan metode ini untuk membangun hubungan dekat jauh lebih baik daripada menjadi banci. Tatapannya terfokus saat dia mulai memberikan perintah. Mumi berwarna darah, pergi dan intip musuh. Segera kembali jika kamu bertemu musuh. Jangan melawan musuh jika kamu bisa memancing mereka keluar. Pasukan lainnya, tunggu perintahku. Mumi berwarna darah itu menghilang beberapa saat. Tiba-tiba, suara pertempuran yang intens meletus. Setelah beberapa saat, pertempuran itu menghilang tanpa jejak. Lawan menyapu bersih kedua regu pasukan hanya dalam beberapa tarikan napas. Tidak seorang pun dari mereka yang selamat. Karena cahaya redup, lorong melengkung setinggi 10 meter itu seperti binatang buas bermulut darah yang besar. Tampaknya mampu melahap semua pasukan. Richard menatap udara yang sunyi dan mengerutkan kening. Jumlah korban dari pasukan yang direkrut tidak membuat hatinya sakit. Yang membuat hatinya mendidih adalah seberapa kuat musuh di dalam. Setelah dia merenung sejenak, dia perlahan-lahan mendapat ide. Dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Firaun terkutuk yang belum menggunakan transformasi pasir untuk mendekati lorong itu. Aktifkan transformasi pasir. Setelah Firaun terkutuk itu menerima perintah, tubuhnya menjadi kabur. Seolah-olah terbuat dari butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Richard melihat ini, dia sangat gembira. Tidak buruk sama sekali. Kita masih bisa menggunakan transformasi pasir di area anti-sihir. Transformasi pasir adalah bakat tuannya. Itu adalah keterampilan garis keturunan yang menghabiskan kekuatannya. Apa yang kau bekukan adalah energi sihir gratis di udara. Apa hubungannya dengan kekuatan dalam garis keturunanku? Unit yang kebal terhadap sihir seperti gargoyle gelap dapat melakukan transformasi pasir. Ini tampaknya tidak mengejutkan. Beristirahatlah di sini dan tunggu keterampilan transformasi pasir semua orang pulih sebelum masuk. Mata Richard membara. Para penjaga di area yang kebal terhadap sihir hanya bisa menggunakan senjata fisik. Transformasi pasir, kerusakan fisik yang menantang surga. Pertempuran terakhir begitu intens sehingga sebagian besar prajurit menggunakan transformasi pasir. Mereka hanya bisa menunggu pada titik ini. Waktu pendinginan transformasi pasirnya adalah 1 jam, dan bawahannya telah berlipat ganda. Butuh waktu 2 jam untuk menyegarkannya. Aura pasukan yang kelelahan juga pulih ke kondisi puncaknya setelah waktu cooldown skill semua orang dipulihkan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Richard memerintahkan sekelompok kecil mumi yang diperban untuk mengaktifkan transformasi pasir untuk menjelajahi jalan setapak 20 meter di depan. Pasukan lainnya mengikuti di belakang. Lorong itu hanya berjarak puluhan meter. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di area terakhir Arcana Hall. Pemandangan tiba-tiba melebar. Itu adalah aula yang tingginya lebih dari 50 meter. Terukir di dinding sekitarnya adalah prasasti sihir yang tak terhitung jumlahnya yang tidak jelas dan misterius. Bangunan megah itu tampaknya telah memasuki era paling cemerlang dari menara penyihir cemerlang di zaman kuno. Namun detik berikutnya, ekspresi Richard tiba-tiba menjadi sangat tenang. Satu skuadron boneka sihir berdiri 100 meter jauhnya. Tubuh mumi berwarna darah berserakan di sekitar, seolah-olah terpotong. Boneka-boneka sihir itu tingginya lebih dari 5 meter. Seluruh tubuh mereka terbuat dari logam dan bersinar dengan cahaya putih emas. Aura mereka sangat mengerikan. Masing-masing lengan mereka membawa pedang lebar bermata tebal sepanjang lebih dari 2,5 meter. Beratnya beberapa ratus pon. Ada ekor yang jelas di belakang mereka. Ujung ekornya setajam tombak. Bahkan perisai berat tidak bisa menahannya. Senjata kematian yang menonjol menutupi pelindung bahu, siku, dan lutut. Mereka adalah mesin pembunuh pamungkas. Richard hanya melirik dan langsung merasakan otaknya membengkak. Prajurit pedang berat, level 9 prajurit elit, kekuatan meningkat sebesar 15%. Potensi, bintang 2 yang mulia, 2 bintang yang luar biasa. Napas Richard terhenti. Tiba-tiba, dia merasakan mulut dan lidahnya kering.
Dan ini bukan hanya satu atau dua. Prajurit pedang berat di depannya melampaui satu skuadron. Bagaimana dia bisa bertarung? Tanda seru. Dia menghela napas panjang dan terus menonton. Keterampilan, tubuh boneka peringkat B, tubuh yang ditempa dengan bahan-bahan berharga. Kekuatan meningkat sebesar 90%. Pertahanan meningkat sebesar 90%. Resistensi sihir meningkat sebesar 50%. Belah kekerasan peringkat B, setelah mengisi daya untuk waktu yang singkat, 500% kekuatan dapat dilepaskan untuk menyerang musuh. Badai spiral peringkat B, bilah panjang tersangkut di tangan. Tubuh berputar dalam giroskop, sebuah kekuatan mematikan yang kuat meletus. Kecepatan rotasi adalah 5 putaran per detik. Kekuatan meningkat sebesar 50%. Kecepatan meningkat sebesar 30%. Dan damage tambahan yang menembus armor pun didapatkan. Overload berlebihan peringkat B, mengonsumsi energi 20 kali lipat per detik. Meningkatkan rotasi spiral storm sebanyak 3 kali lipat. Violent Tailton peringkat B, meningkatkan ketajaman sebanyak 90%. Meningkatkan kekokohan sebanyak 90%. Serangan yang diluncurkan setelah pengisian daya memiliki damage yang menembus armor. Dapat menembus armor berat. Bakat ras, kebal terhadap kutukan, racun, wabah, dan skill pengendalian tipe pikiran. Boneka sihir belenggu, saat tubuh rusak, tubuh dapat diperbaiki secara otomatis. 1. Deskripsi, boneka sihir yang ditempa khusus dengan damage fisik yang kuat. 5 skill peringkat B, jantung Richard berdebar kencang, namun saat melihat semuanya adalah damage fisik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Saat ini, sinar cahaya di mata para prajurit pedang berat itu telah berubah menjadi merah. Dan mereka membunuh dengan kecepatan mekanis. 2 bilah berat bermata tebal, dapat membelah tembok kota hingga terbuka. Saat dia melihat musuh mendekat, otaknya berputar liar. Di area anti-sihir, tanpa bantuan 2 pahlawan penyihir peringkat A yang kuat, itu tidak dapat membunuh boneka sihir tingkat mulia ini dalam satu gelombang. Namun, keterampilan transformasi pasir yang dianugerahkan kepada pasukannya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Boneka sihir itu hanya dapat menimbulkan kerusakan fisik. Kalian semua berubah menjadi pasir, mengepung, dan membunuh boneka-boneka ini. Ingat, selama hanya ada 2 menit tersisa dalam transformasi pasir, segera mundur. Jangan tinggal di sini terlalu lama. Jika kamu tidak bisa membunuh mereka dalam satu gelombang, maka konsumsilah mereka sampai mati. Richard luar biasa tegas. Kapak orang mati, fokuskan tembakan dan output pada musuh yang sama. Pasukan lain, buat ruang bagi kapak orang mati untuk memberikan kerusakan. Seluruh pasukan berubah menjadi pasir saat Richard memberi perintah. Mumi yang diperban, prajurit kalajengking beracun, dan gargoyle kegelapan segera menyerbu ke depan. Kapak orang mati mengikuti dari belakang dengan kapak perang di tangannya, siap menyerang kapan saja. Richard menatap Sina dengan ekspresi serius. Boneka sihir tingkat mulia itu sangat kuat. Sina, bertarunglah dengan bebas. Lindungi keselamatanmu terlebih dahulu. Jangan ambil pujian untuk itu. Sina mengangguk dengan tegas. Aku akan menggunakan bilah tajam untuk mencabik dada musuh. Keturunan suku Krina tidak akan pernah mundur. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berlari kencang. Beberapa bayangan muncul di udara. Wanita dengan garis keturunan tersegel ini memiliki teknik pertempuran tingkat master. Dia masih sangat kuat sehingga membuat hati orang-orang bergetar, bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan garis keturunan. Sina tiba kemudian. Dia adalah orang pertama yang bentrok dengan prajurit pedang berat. Boneka sihir yang mengerikan dan ganas itu, dengan 2 pedang raksasa di tangannya, melambaikan tangannya, dan bilah pedang itu mengeluarkan suara siulan tajam saat memotong udara. Tampaknya boneka itu bahkan dapat merobek ruang. Sina memutar tubuhnya sedikit ke samping, dan pedang pertempuran itu menebas wajahnya. Hanya sepertiga jarak telapak tangan dari memenggal kepalanya. Namun, jarak pendek ini seperti jurang di langit. Pada saat itu, kaki kanannya menghentak tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat itu memantul kembali, menyebabkan kecepatannya melonjak hingga maksimum dalam sekejap. Dentang, dentang, cahaya dingin menyala, tanda pedang yang dalam muncul di paha prajurit pedang berat itu. Namun, pertahanan seorang prajurit tingkat mulia terlalu dibesar-besarkan. Cedera ini jauh dari mampu menghentikannya dari bertarung. Hus,
Kedua pedang berat itu menebas lagi. Boneka sihir itu tidak menunjukkan fluktuasi emosi apapun. Mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk memburu musuh dan tidak pernah mati. Itu keras dan gila. Tubuh Sina tiba-tiba membungkuk ke depan pada saat ini. Pedang-pedang berat itu menebas dari belakang, dan angin dingin meniup baju besi kulit itu. Tubuhnya mengerahkan kekuatan, dan tubuhnya melesat maju. Dentang, percikan api berterbangan ke segala arah, dan bekas pedang itu semakin jelas. Serangan itu berhasil, dan melangkah maju, keluar dari jangkauan serangan boneka sihir itu. Dia melancarkan serangan keduanya tanpa jeda. Boneka sihir itu mengacungkan dua pedang besar, dan kekuatan mengerikan yang dibawanya cukup untuk menghancurkan bahkan tembok kota. Namun, Sina, yang keterampilan bertarungnya selalu berada di level master, seperti penari balet yang menari dengan ujung kaki di atas pedang. Setiap kali, dia berhasil menghindari serangan lawannya. Dentang, serangan ketiga, keempat, kelima, kaca, boneka ajaib yang berulang kali menyerang itu mematahkan kaki kanannya. Ia terbang 7 hingga 8 meter jauhnya dengan ayunan yang kuat dan mengenai boneka ajaib lainnya sebelum berhenti. Tubuh prajurit pedang berat setinggi 5 meter itu tiba-tiba membungkuk pendek. Tubuhnya terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Ia jatuh langsung ke tanah. Bang! Sebuah suara tumpul mengelilingi medan perang. Lawan itu mencoba berjuang untuk bangun. Pada saat ini, sosok Sina muncul di punggung lawannya. Satu kaki menginjak kepala lawan yang kokoh, sementara yang lain berada di tulang belikat. Dia memegang pedang panjang berbentuk salib itu erat-erat dengan kedua tangan dan mengeluarkan geraman rendah. Tubuhnya seperti pegas yang dikompresi hingga ekstrim, dan kekuatan abadi meledak. Hus! Pedang panjang itu melesat melintasi langit. Dentang, dentang, suara simfoni logam bergema. Detik berikutnya, sebuah kepala besar terbang lebih dari 10 meter jauhnya dan kemudian berguling tidak jauh dari Richard. Prajurit bintang 2 yang mulia, Pion. Richard mengamati Sina dengan saksama dan merasakan kesenangan saat dia menonton. Pertarungan Sina memberinya perasaan sombong, spiritual, dan penuh keterampilan. Luar biasa. Ketika Sina menunjukkan kekuatannya, pertempuran antara pasukan Twilight City dan boneka sihir mencapai demam pada tabrakan kedua. Prajurit kalajengking beracun, mumi yang dibalut, dan gargoyle kegelapan tidak takut setelah mereka membatu. Mereka menyerang ke depan, mereka menghalangi jalan musuh, tetapi para prajurit pedang berat bahkan lebih sombong. Jangkauan tebasan 2,5 meter dari pedang berat panjang di tangannya begitu lebar. Itu membuat pasukan tidak mungkin menghindar. Hus! Pedang berat itu langsung menebas tubuh gargoyle gelap yang menukik ke bawah dan membuat pasir berhamburan ke udara. Bilah pedang ini bahkan dapat memotong gajah raksasa menjadi 2 bagian. Gargoyle gelap itu tidak terluka, dan sayap bilahnya menghantam tubuh boneka sihir itu dengan keras. Bang! Dampak yang kuat memaksa lawan untuk mundur dalam jarak yang sangat jauh. Gargoyle gelap memanfaatkan kesempatan ini. Cakar tajam yang dapat merobek baja menyerang dengan gila-gilaan. Klang! Goresan berlebihan muncul di tubuh prajurit pedang berat itu. Hus! Pedang itu menebas lagi setelah boneka sihir itu menenangkan diri. Dentang! Itu menembus tubuh gargoyle gelap itu lagi. Serangan duri ekor yang kejam bahkan lebih terkonsentrasi. Duri ekor yang dapat menembus baju besi yang berat itu membuat lubang besar di tubuh gargoyle itu. Bahkan 100 nyawa tidak akan cukup untuk membunuhnya jika itu adalah bentuk kehidupan biasa. Tetapi gargoyle itu tetap tidak bergerak, tidak peduli bagaimana pasir itu berkibar. Tukar luka dengan luka, pertarungan melawan gargoyle itu kebal terhadap 99% kerusakan fisik. Boneka sihir dengan level dan potensi yang lebih tinggi dari gargoyle itu berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada saat ini, kapak orang mati yang dilindungi di belakang menjadi titik serangan utama pertempuran ini. Hus! Dentang! 20 kapak menghantam boneka sihir yang terjerat oleh 2 prajurit kalajengking itu. Tinggi mereka yang 5 meter memberi mereka kekuatan yang sangat kuat. Tetapi pada saat yang sama, itu juga kehilangan tingkat fleksibilitas tertentu. Tubuh mereka yang sangat besar adalah target terbaik. Serangan beruntun ini menyebabkan retakan besar pada tubuh boneka sihir. Namun, kerusakan pada penampilan mereka tidak memengaruhi gerakan mereka, dan kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Musuh menebas kedua prajurit kalajengking itu hingga mereka meledak. Brak! Kapak kematian menarik rantai, dan kapak itu terbang. Kembali ke tangannya. Dalam sekejap,
kapak itu terbang keluar dari tangannya lagi. Melemparnya setelah kapak itu masuk ke tangan seseorang dapat memicu eksekusi jiwa. Mengendalikan serangan berantai tidak memberikan cukup kerusakan pada boneka sihir itu. Richard tidak yakin apakah eksekusi jiwa ini akan berhasil pada boneka sihir itu. Dia hanya bisa mencoba. Namun, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak tahu apakah itu benar-benar tidak bisa berhasil. Atau apakah kelompok pasukan tingkat mulia ini satu tingkat lebih tinggi dari kapak kematian dan memiliki peluang lebih rendah untuk memicunya. Lemparan kedua dan ketiga masih tidak memicu eksekusi jiwa. Setelah 3 putaran serangan, kerusakan yang disebabkan oleh 60 kapak itu melampaui batas yang dapat ditahan oleh boneka sihir itu. Krak, tubuh kokoh itu meledak, dan bagian yang retak pun hancur. Tubuh besar itu jatuh ke tanah. Para penyihir menyukai boneka sihir itu tanpa alasan. Mereka tidak dapat menahan 3 putaran serangan dari 2 tim kapak orang mati jika mereka adalah prajurit biasa tingkat mulia. Boneka sihir itu tidak dapat membunuh dengan efektif dan menjadi gila ketika mereka menghadapi sekelompok musuh yang hampir tak terkalahkan. Terjadi perubahan mendadak. Para prajurit pedang berat membuka tangan mereka, dan beberapa gesper terentang dari pergelangan tangan mereka dan mengencangkan gesper pedang berat yang unik itu. Kedua pedang perang itu simetris, membentuk garis lurus. Posisi pinggang tiba-tiba berubah dan berkontraksi, membentuk pinggang seperti tawon. Bagian bawah tubuh tetap tidak bergerak sementara bagian atas tubuh mulai berputar. 2 pedang berat di tangannya sekarang telah menjadi mesin pembunuh seperti penggiling daging. Itu seperti baling-baling helikopter. Putar, 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 putar. Selain itu, prajurit pedang berat setinggi 5 meter itu dapat memiringkan bagian atas tubuh dan membiarkan badai spiral tidak memiliki titik buta. Tubuh mumi yang diperban berada dalam radius serangan lawan. Kaca, kaca. Pedang tajam itu membuat tubuhnya meledak dan hancur terus-menerus. Mumi yang diperban itu bahkan tidak bisa keluar dari jangkauan badai spiral lawan. 5 putaran per detik setara dengan 5 serangan per detik. 5 tembakan senjata api sungguhan per detik. Bahkan jika itu kebal terhadap 99% kerusakan fisik, itu akan frustrasi dalam menghadapi serangan padat ini. Di mata Richard, ratusan boneka ajaib mengaktifkan badai spiral mereka secara bersamaan. Seperti giroskop raksasa yang diperbesar ribuan kali dan melesat ke arah mereka. Badai spiral, adegan ini sangat mengesankan secara visual. Mata Richard menjadi sangat serius saat melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Dia memberi perintah tegas. Semua pasukan, mundur segera. Jangan berlama-lama dalam pertempuran. Badai spiral dapat menyerang 5 kali per detik. Mereka tidak akan mampu menahannya bahkan jika pasukan mengaktifkan transformasi pasir. Mereka hanya akan menderita korban yang sangat besar jika mereka mencoba memaksanya. Tanda seru, badai spiral memotong tubuh beberapa pasukan. Pasukan Twilight City tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke belakang saat Richard memberi perintah. Sina, yang baru saja menebas prajurit pedang berat kedua, juga dengan tegas mundur dari boneka sihir ketiga yang akan dibunuh. Sebagai veteran dari ratusan pertempuran, dia memahami pentingnya mematuhi perintah lebih dari siapapun. Meskipun pasukan tidak dapat menahan serangan badai spiral prajurit pedang berat, jika mereka mundur begitu saja, boneka sihir yang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga orang tidak dapat menghentikan mereka. Masih ada 2 menit sebelum transformasi pasir berakhir setelah pasukan Twilight City mundur keluar dari terowongan. Pasukan, kembali ke pos mereka ketika prajurit pedang berat pergi. Tubuh prajurit lainnya reyot saat ini, selain dari gargoyle gelap yang bisa terbang. Jika mereka mundur terlambat, boneka sihir yang kebal terhadap 99% kerusakan fisik mungkin telah membunuh mereka. Boneka sihir juga memiliki keterampilan yang kebal terhadap 99% kerusakan, yang dapat meningkatkan kecepatan rotasi mereka hingga 3 kali lipat. 15 kali per detik, ini seperti baling-baling yang berubah menjadi roh. Richard melihat ke lorong gelap dan merenung. Baru saja, seluruh pasukan menyerang dengan panik tetapi hanya membunuh kurang dari 6 boneka sihir. Sina mengalahkan 2 dari mereka. Seperti yang diharapkan, pasukan tingkat mulia tidak mudah dihadapi. Richard sama sekali tidak merasa tertekan, meskipun lawan telah memblokir serangan pertamanya. Matanya masih tegas dan bertekad. Meskipun hasil pertempuran lebih rendah dari yang diharapkan, itu membuktikan bahwa strategi ini efektif. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya sekali, maka 10-20 kali. Dia masih punya cukup waktu.
Richard merenung. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Ding gelombang semua sarang pasukan telah diperbarui. Para penguasa, silakan rekrut sendiri. Ding gelombang minggu ini adalah minggu sumber daya, produksi batu permata akan meningkat 10 unit per hari. Para penguasa, silakan atur produksinya. Ketika Richard mendengar notifikasi itu, dia kembali ke dunia nyata. Hari ini tanggal 22 Mei Senin. Sistem memperbarui semua sarang prajurit. Sayangnya, pasukan itu tidak ada di wilayah itu. Namun, saat dia kembali, kekuatan pasukan di tangannya akan meningkat sekali lagi. Hatinya terasa jauh lebih baik saat dia merenungkan hal ini. Kali ini, saat dia kembali, dia ingin terus membeli sarang prajurit dan menghancurkan gelombang prajurit. Penjara bawah tanah akan segera terbuka. Pasukan yang ada di sana cukup kuat, tetapi jumlah mereka jelas tidak mencukupi. Saat dia menggelengkan kepalanya, dia mengumpulkan pikirannya yang tersebar dan fokus pada pertempuran berikutnya. Entah itu hadiah dari penguasa elemen api, menemukan lebih banyak sumber daya, atau meninggalkan reruntuhan. Dia harus menyingkirkan boneka sihir tingkat mulia itu. Richard membawa pasukan, yang sudah mendingin, kembali ke penjara bawah tanah setelah mereka beristirahat selama 2 jam. Boneka sihir itu sudah kembali ke keadaan normal mereka. Setelah belajar dari kesalahannya terakhir kali, dia tidak membagi pasukannya untuk menunda boneka sihir lainnya. Dia melambaikan tangannya dan menunjuk musuh di depan. Semuanya, fokuskan tembakan. Sasaran ronde ini, bunuh 10 boneka sihir. Ingat, saat musuh mengaktifkan spiral storm, segera mundur dan jangan berlama-lama. Mustahil untuk menerobos lorong itu sekaligus. Mereka hanya bisa menggunakan Sand Transformation untuk menguras sisa kekuatan musuh. Untungnya, musuh tidak memiliki pahlawan untuk dikomandoi. Kalau tidak, level ini tidak ada harapan untuk dikalahkan. Pasukan bergerak dengan ketegasan yang luar biasa dan dengan tujuan yang jelas dalam pikiran. Mereka di sini untuk memburu boneka sihir dan tidak akan peduli dengan hal lain. Prajurit pedang berat yang menjadi target segera merasakan rasa ratusan prajurit yang menerkam mereka. Jumlahnya hanya beberapa regu lebih banyak dari lawan, tetapi mereka menggunakan taktik lautan manusia. Kapak orang mati akhirnya memicu eksekusi jiwa saat ini. Richard sangat lega. Eksekusi jiwa ini masih efektif melawan boneka sihir. Mungkin, kapak orang mati tidak membunuh jiwa lawan tetapi menghancurkan susunan sihir di tubuh lawan. Tetapi tidak peduli apapun, keterampilan yang kuat ini tidak kehilangan efektivitasnya terhadap boneka sihir adalah berita terbaik. Sina masih bertarung sendirian. Tidak ada yang bisa menghentikan pahlawan ini dengan kemampuan bertarung yang mengerikan tanpa seorang penyihir. Kekuatannya mungkin tidak sekuat itu dengan garis keturunannya yang disegel. Namun, kemampuan bertarungnya yang menegangkan yang menutupi kekurangan ini memperbesar kekuatannya secara ekstrim. Semakin lama mereka bertarung, semakin Richard mengagumi Sina. Jika pahlawan ini bisa ditundukkan dengan tegas dan segel di tubuhnya terangkat. Lalu, seberapa kuat ledakan kekuatannya? 7 boneka sihir tumbang dalam serangan kedua. Kemudian, prajurit pedang berat mengaktifkan badai spiral. Meskipun ia tidak menyelesaikan tujuannya, Richard tidak ragu-ragu. Ia segera memerintahkan pasukan untuk mundur. 2 jam hanya bisa menyerang kurang dari 5 menit. Pertempuran ini menjadi sulit. Pasukan hanya menghancurkan 2 boneka sihir pada 2 kesempatan, dan prajurit pedang berat mengaktifkan badai spiral. Richard hanya bisa mundur di bawah serangan yang melumpuhkan seperti itu. Waktu berlalu perlahan. Pada malam tanggal 23 Mei, pertempuran sehari semalam melelahkan Richard. Terutama dalam pertempuran sebelumnya, boneka-boneka sihir itu telah mengaktifkan keterampilan mereka yang kuat untuk pertama kalinya, beban berlebihan. Peningkatan kecepatan rotasi 3 kali lipat memungkinkannya untuk akhirnya mengalami kebejatan pasukan. Kelima mumi yang diperban itu selangkah terlalu lambat. Lebih dari 10 boneka sihir mengelilingi mereka di tengah. Bahkan jika mumi yang diperban telah mengaktifkan transformasi pasir, mereka akan kalah dalam menghadapi serangan melumpuhkan 15 putaran per detik. Itu adalah pertama kalinya Richard melihat seorang prajurit yang telah mengaktifkan penggurunan yang terkoyak oleh kerusakan fisik. Itu mengejutkannya. Boneka ajaib telah merenggut tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dari transformasi pasir. Itu juga meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa ceroboh. Dia tidak bisa begitu saja mengandalkan keterampilan yang tak terkalahkan.
Richard mendapatkan kembali keteguhan dan ketenangannya setelah refleksi serius. Dia mulai mengatur pertempuran dengan lebih hati-hati. Pada pagi hari tanggal 24 Mei, Richard akhirnya mengurangi jumlah prajurit pedang berat menjadi tim kecil setelah pertarungan selama sehari 2 malam. Dia tidak dapat mengingat saat-saat dia melawan boneka ajaib setinggi 5 meter ini. Dari sudut matanya, dia melihat boneka ajaib yang hancur di sekitarnya. Rasa pencapaian yang kuat muncul di hatinya. 2 hari ini lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi kemenangan akan tetap menjadi miliknya. Hancurkan boneka ajaib terakhir. Akhiri pertempuran panjang ini. Perintah Richard menjadi trompet untuk serangan umum. Pasukan itu menyerbu ke depan. Jumlah skuadron yang menyerang tim kecil boneka ajaib sangat banyak dalam hal jumlah. Para lawan segera mengaktifkan Spiral Storm setelah pasukan Twilight City menghancurkan 3 boneka ajaib. Overload yang berlebihan. Pedang seberat 2,5 meter itu berputar 15 kali per detik. Suara siulan yang dihasilkannya seakan-akan merobek ruang. Namun, pasukan yang telah mengaktifkan transformasi pasir tidak memiliki keraguan. Mereka bergegas maju dan dengan paksa memperlambat kecepatan rotasi musuh menggunakan tubuh mereka. Kapak orang mati di belakang mengambil kesempatan ini untuk memfokuskan tembakan satu demi satu. 1 menit tersisa sebelum proses transformasi pasir. Kepala prajurit pedang berat terakhir terbang tinggi. Klang, klang, tubuh spiral tertutup itu tiba-tiba jatuh, dan pedang berat itu terus mengiris tanah. Tanah yang diairi logam itu mengeluarkan beberapa percikan yang meninggalkan goresan berlebihan di medan perang. Setelah beberapa putaran, kekuatan pedang tebal dan berat itu melemah. Pedang itu menempel di tanah dan tidak lagi berputar. Ketika Richard melihat ini, ekspresinya yang lelah tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Suasana hatinya langsung melambung. Dia akhirnya menang. Emosi batin bergejolak hebat di dalam hatinya. Twilight City telah memperoleh kemenangan terakhir setelah 1 hari dan 2 malam pertarungan yang sulit. Perasaan itu tak terlukiskan. Ding gelombang pasukan yang kamu pimpin telah memusnahkan sekelompok boneka sihir dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran mini. Kamu telah memperoleh 20.000 poin pengalaman. 1 skuadron boneka sihir telah memberikan Richard 20.000 poin pengalaman. Namun, itu bukan poin utamanya. Richard melihat ke belakang prajurit pedang berat itu ke bangunan yang diukir dengan prasasti sihir. Napasnya memburu. Gudang material sihir, inti utama segel penguasa elemen api. Sekarang, saatnya memanen. Dia mungkin bisa mendapatkan gudang penuh harta karun, telur naga, dan artefak selama dia membuka pintu di Arcana Hall. Richard tampaknya penuh dengan godaan yang tak ada habisnya saat ini. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Momen yang paling dekat dengan kesuksesan juga merupakan momen kegagalan. Richard sangat setuju dengan kalimat ini. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia mengalihkan pandangan dari bangunan yang diukir dengan rune sihir yang tak terhitung jumlahnya. Tanda seru. Dia melihat boneka sihir tingkat mulia dan potongan-potongan tubuh mumi yang tersebar di sekitarnya. Pertempuran sehari 2 malam telah membuahkan hasil yang bermanfaat. Namun, ada juga banyak korban. Tidak hanya mumi berwarna darah yang digunakan untuk mengintai jalan berubah menjadi mayat. Selama bentrokan mereka, para prajurit pedang berat tingkat mulia mengiris 15 mumi kadal monitor raksasa menggunakan pedang pembunuh 15 putaran per detik mereka. Bahkan jumlah mumi yang diperban telah turun menjadi 3 tim kecil. Itu adalah pertempuran di mana Twilight City telah kehilangan paling banyak, dan berkat Sand Transformation, sebuah keterampilan yang menghasilkan kerusakan fisik. Jika bukan karena Sand Transformation, bahkan pasukan besar tidak akan cukup untuk membunuh para prajurit pedang berat ini. Pasukan tingkat mulia telah mencapai tingkat kekuatan lain. Namun, itu semua sepadan. Richard merasa lebih baik ketika dia melihat tubuh-tubuh boneka sihir yang hancur dan batu-batu permata yang tersebar di seluruh tanah. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan untuk membongkar semua boneka sihir dan mengeluarkan batu-batu permata dari dada mereka. 100 boneka sihir tingkat mulia menyumbangkan total 3.000 batu permata. Termasuk batu-batu permata yang dia peroleh dari membunuh boneka-boneka sihir, jumlah total di tangannya telah mencapai 10.000 unit yang dilebih-lebihkan. Itu adalah panen yang mendebarkan. Apakah ini reruntuhan? Panen ini sungguh mengejutkan. Sayang sekali aku tidak mengambil telur naga di jalan. Kalau tidak, aku akan mendapat 100 poin.
Suasana hati Richard sedang gembira. Namun, itu belum berakhir. Panen yang sesungguhnya masih menanti. Dia melirik bangunan tinggi yang digunakan untuk menyimpan material di Arcana Hall yang berjarak 100 meter. Jalan menuju dunia luar dan kristal-kristal pusat yang dibutuhkan oleh para penguasa elemen api ada di sini. Pada saat ini, kegembiraannya meningkat karena dia akan segera membuka harta karun naga. Beristirahatlah selama 2 jam. Setelah transformasi pasir, kita akan masuk untuk menjelajah. Richard memanggil 2 pahlawan peringkat A yang berjaga di luar setelah dia memberi perintah. Gray, Gunther, kau ikut aku untuk menjelajah. Ini adalah reruntuhan menara penyihir cemerlang. Para penyihir itu tidak bisa menghancurkan titik-titik mereka yang sangat kuat. Mungkin ada sesuatu yang bisa kau gunakan di dalam. Karena ada transformasi pasir, tidak ada kata terlambat untuk lari saat ada bahaya. Sesuai keinginanmu, Richard tidak ragu setelah pasukan memulihkan transformasi pasir mereka. Dia melambaikan tangannya dan meminta beberapa mumi yang diperban untuk maju dan membuka pintu gudang Aula Arcana. Pintu setinggi 10 meter itu dibiarkan sedikit terbuka, dan mumi yang diperban maju dan mendorong. Yiyaya, bangunan inti pintu sekunder memisahkan kiri dan kanan. Lapisan debu tebal berhembus di wajah mereka. Setelah debu mereda sebagian, mereka dengan jelas melihat pemandangan di depannya. Lingkungan di pintu masuk berantakan. Orang-orang di sini tampaknya pergi dengan tergesa-gesa, persediaan berserakan di seluruh tanah. Rak penyimpanan yang terbuat dari semua jenis bahan yang tidak diketahui runtuh di tanah. Di bawah korosi waktu, sebagian besar dari mereka telah berubah menjadi abu. Hanya beberapa dengan rune sihir terukir di atasnya yang masih utuh. Orang bisa samar-samar merasakan berapa banyak material di gudang ini, dari rak penyimpanan yang biasanya setinggi 20 hingga 30 meter. Namun, selain rak penyimpanan ini, bagian dalam rumah itu kosong. Tidak ada bahan sihir di mana-mana seperti yang dibayangkan. Para prajurit telah mengambil banyak dari menara penyihir cemerlang ini selama evakuasi. Richard tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tidakkah orang-orang ini tahu untuk meninggalkan beberapa untuknya? Gray, Gunther, kamu pimpin tim dan cari di seluruh gedung. Jangan lewatkan satu sudut pun. Ingat, fokuslah mencari kristal pusat dan jalan untuk meninggalkan reruntuhan. Begitu kamu bertemu musuh, segera mundur. Sesuai keinginanmu. Setelah kedua pahlawan mumi menjawab, mereka membawa pasukan mereka satu demi satu. Richard tidak terburu-buru untuk masuk dan menunggu dengan tenang di pintu. Tentu saja, dia tidak perlu melakukan hal seperti itu sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi Gray untuk kembali dan melapor dengan penuh semangat. Tuan, kami menemukan kristal pusat yang Anda sebutkan. Semangat Richard segera bangkit. Di bawah pimpinan Gray, mereka berjalan mengelilingi beberapa bangunan yang menghalangi pandangan mereka dan tiba di area inti gudang. Sebuah altar yang sepenuhnya berwarna putih berada di ruang kosong yang diukir dengan rune sihir yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sihir berwarna biru langit melonjak di sekitarnya. Dengan altar sebagai intinya, kekuatan sihir menyebar hingga beberapa meter. Kekuatan itu mengandung energi yang sangat agung, seolah-olah gunung berapi akan meletus. Kekuatan itu sangat melumpuhkan, membuat hati orang-orang bergetar. Bola kristal biru yang diukir dengan pola misterius melayang di atas altar. Kekuatan sihir biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari altar dan mengalir ke bola kristal. Cita rasa unik dari dunia fantasi tampaknya memenuhi pemandangan itu. Itu sangat misterius. Perisai sihir transparan berdiameter 20 meter menutupi altar. Area anti-sihir ini sama sekali tidak efektif melawan bola kristal. Dan itu adalah satu-satunya pengecualian. Ketika Richard menyaksikan pemandangan ajaib ini, dia membuka panel atribut dengan gembira. Kristal sihir biru, level 3 bintang. Karakteristik, pusat Aula Arcana mengendalikan interaksi semua kekuatan sihir dan merupakan sumber energi untuk semua lingkaran sihir. Deskripsi, menara penyihir cemerlang dulunya terbuat dari bahan yang sangat berharga. Begitu kristal sihir biru meninggalkan Aula Arcana, area ini akan runtuh. Apakah ini item misi? Richard tertarik. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Lapisan perisai sihir, itu seperti air, tidak ada halangan. Dia tidak terburu-buru mengirim seseorang untuk memindahkan kristal pusat. Dia menoleh dan melihat sekelilingnya. Cari di seluruh aula. Jangan lewatkan satu sudut pun. Butuh waktu berhari-hari untuk memusnahkan boneka sihir tingkat mulia itu.
Dia belum memanen, kan? Seluruh gudang menjadi terbalik setengah jam kemudian. Selain beberapa unit batu permata yang tersebar di tanah, tidak ada yang lain di sana. Yang membuat Richard lebih mengerutkan kening sampai saat ini adalah dia belum menemukan jalan keluar dari reruntuhan itu. Selama percakapannya baru-baru ini dengan penguasa elemen api, dia telah memberikan perhatian ekstra dan berbicara tentang cara meninggalkan reruntuhan itu. Bos level 18 berjanji untuk mengantarkan mereka setelah mereka memperoleh kebebasan. Meskipun dia memiliki pihak lain untuk mendukungnya, Richard lebih suka memegang inisiatif di tangannya. Di bawah kemauannya, bahkan jika dia tidak menemukannya, pasukan itu akan terus maju. Mereka akan menyentuh setiap sudut dan tidak melewatkan satu celah pun. Namun, tetap saja tidak ada panen. Gudang itu tampaknya sengaja dikosongkan. Setelah 2 jam berikutnya, seekor gargoyle gelap tanpa sengaja menekan lampu ajaib yang tidak mencolok. Kaca, suara mekanis itu terdengar, dan dinding yang utuh sempurna di depannya tiba-tiba terbelah. Gemuruh. Dalam sekejap, debu beterbangan, dan sebuah ruang rahasia perlahan menampakkan dirinya. Keributan besar itu langsung menarik perhatian pasukan di sekitarnya. Setelah Richard menunggu beberapa jam, dia menerima berita itu. Semangatnya memuncak. Mereka akhirnya menemukannya. Ada semacam kegembiraan ketika objek keinginan pertama telah meninggal dunia. Dia segera membawa pasukan untuk memeriksa situasinya. Sebelum mereka mendekat, mereka menemukan 2 tim gargoyle gelap sedang menjaga tempat ini dengan ketat. Mereka memisahkan pasukan dan melihat pemandangan itu. Area tersembunyi itu terbagi menjadi rumah-rumah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa kamar bahkan memiliki rak-rak kosong, dan rune sihir masih berkelap-kelip di sekitarnya. Tuan, ini adalah area tempat sumber daya yang berharga disimpan. Gray melihat sekeliling dan melihat batu-batu permata yang berserakan. Dia berkata dengan lembut, tapi sepertinya mereka telah diambil. Richard mengangkat alisnya, bawa beberapa orang masuk dan cari. Jangan lupa batu-batu permata di dalamnya. Gray segera mengangguk. Pasukan itu masuk dan mulai mencari dengan hati-hati. Namun, yang membuatnya kecewa, meskipun pasukan itu terus mengambil beberapa batu permata, mereka tidak dapat menemukan harta karun strategis atau sarang pasukan. Selain itu, tidak ada keuntungan. Setengah jam kemudian, batu permata di panel status Richard memiliki tambahan 1000 unit, tetapi dia masih tidak dapat menemukan sarang pasukan yang diinginkannya. Setelah 10 menit, Gray kembali dan menggelengkan kepalanya ke arah Richard. Tuhan, aku tidak menemukan. Dentang. Sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya, seekor gargoyle gelap menabrak sebuah rumah di pintu masuk area tersembunyi. Gemuruh. Sebuah pintu rahasia muncul dari dinding koridor. Sebuah boneka sihir raksasa muncul dari kaki hingga kepala mereka. Richard dan Gray menoleh pada saat yang sama. Ekspresi mereka segera berubah ketika mereka melihat 2 pedang berat di tangan boneka sihir itu. Prajurit pedang berat tingkat mulia bintang 2 masih di sini. Dan ada sebanyak 3 regu. Kekuatan boneka sihir yang mematikan ini sangat melimpah. Mereka telah banyak menderita dalam 2 hari terakhir. Waspada, dengan teriakan marah, pasukan itu segera memasuki keadaan siaga tertinggi. Mereka siap untuk mengaktifkan transformasi pasir kapan saja. Beberapa gargoyle gelap berdiri di hadapan Richard, siap untuk membawanya pergi. Semua orang memusatkan perhatian pada boneka-boneka ajaib itu. Begitu mereka bergerak, mereka akan melepaskan serangan paling mematikan mereka. Sina juga bergegas mendekat. Prajurit dengan keterampilan bertarung yang hebat ini dengan berani menjaga sisi Richard. Tatapannya setajam pisau, otot-otot tubuhnya menegang hingga ekstrim. Pukulan yang melumpuhkan bisa meletus kapan saja. Hus, hus, hanya napas Richard dan Sena yang terdengar di udara. Itu sangat tenang. Namun, boneka-boneka ajaib itu masih tidak bergerak setelah puluhan detik. Jika bukan karena penampilan baru dan aura mereka yang kuat, kedua mumi pahlawan itu akan mengira boneka-boneka ini telah ditinggalkan. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu di atmosfer yang tegang, dan matanya berbinar. Dia memisahkan gargoyle gelap di depannya dan membuka panel atribut boneka-boneka ajaib. Napasnya menjadi cepat di saat berikutnya. Prajurit pedang berat, level 9, potensi, Glorious 2 bintang. Status, dalam hibernasi, Anda dapat menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam boneka untuk mengaktifkannya. Setelah mengikatnya, Anda dapat mengarahkan boneka ajaib untuk bertarung melalui kekuatan spiritual. Deskripsi,
boneka ajaib yang dibuat menggunakan metode unik. Setelah mengaktifkannya, ia dapat bertarung untuk Anda. Suasana hati Richard langsung melambung ke puncak. Jadi, ini adalah hasil panen yang sebenarnya setelah membersihkan reruntuhan. 3 regu pasukan tingkat mulia. Gelombang ini terbang ke langit. Dia secara pribadi telah mengalami betapa tak kenal takutnya pasukan ini. Serangan badai spiral itu hanyalah senjata pembunuh super. Ketika 2 pedang tebal dan berat itu berputar liar dengan kecepatan sayap helikopter, itu hanyalah mimpi buruk untuk pertempuran jarak dekat. Mumi yang diperban itu 99% kebal terhadap kerusakan fisik menggunakan transformasi pasir. Kerusakan ini bahkan dapat menyebabkan kematian. Boneka ajaib ini tidak hanya kuat, tetapi juga menyimpang. Sekarang, pasukan istimewa yang dia lawan selama 2 hari dan 1 malam akan menjadi pialanya. Kejutan memenuhi setiap sel, menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan kegembiraan di hatinya. Untuk berjaga-jaga, dia memberi isyarat kepada mumi yang diperban untuk maju dan memeriksa. Semua pasukan bersiap saat ini saat mumi yang diperban perlahan maju. Begitu boneka ajaib itu bangun, ia akan meluncurkan serangan terkuatnya di saat berikutnya. Setelah beberapa saat, semuanya aman. Tanda seru. Gunther kemudian memeriksa lagi. Setelah konfirmasi kedua, Richard berjalan mendekat. Ketiga tim pasukan tingkat mulia ini, sekarang menjadi miliknya. Menyuntikkan kekuatan spiritual akan mengikat boneka-boneka itu. Dia maju. Richard menatap tubuh setinggi 5 meter di depannya dan memegang 2 pedang yang berat, lebih tebal dari pintu. Emosinya melonjak dengan dampak visual yang kuat dari prajurit pedang berat itu. Boneka-boneka ajaib ini telah membuatnya menderita ketika mereka adalah musuh. Dia puas sekarang karena dia memiliki mereka. Tanpa komandan pahlawan, prajurit pedang berat itu kurang dari setengahnya. Transformasi pasir yang memberikan kerusakan fisik pada penakluk langit juga telah memblokir mereka begitu lama. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa kecerdasan dan kekuatan tempur mereka begitu hebat. Saat Richard mendekat, dia bahkan sudah memikirkan cara membuat strategi untuk para prajurit pedang berat itu. Dia melangkah dan melihat cekungan seukuran ibu jari di dahi prajurit pedang berat itu. Dia memberi isyarat kepada gargoyle gelap di sampingnya untuk berlutut di tanah. Dia menginjak bahu prajurit ini dan perlahan bangkit. Dia menghentikan gargoyle itu ketika mencapai ketinggian yang sama dengan boneka ajaib itu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekan ibu jarinya di cekungan dahi prajurit pedang berat itu. Krak, dia merasakan sakit seperti jarum tajam di ibu jarinya seolah-olah dia telah menyentuh organ, dan darah mengalir keluar. Pada saat itu, Richard merasakan rohnya meregang dan mencap simbol dalam susunan sihir yang menggerakkan prajurit pedang berat. Aliran informasi membanjiri pikirannya pada saat yang sama. Untuk membuat boneka ajaib itu lebih cocok, para penyihir kuno menghabiskan banyak upaya dalam proses menciptakan karakteristik yang hebat. Mengaktifkan boneka ajaib untuk pertama kalinya dapat memberikan keterampilan kepada lawan. Boneka ajaib itu akan menanamkan keterampilan itu pada inti sihirnya. Richard sangat gembira setelah berulang kali mengonfirmasi informasi itu. Apakah ada hal yang begitu baik? Cahaya kuning seperti pasir menyebar dari tangannya dan menyelimuti prajurit pedang berat itu. Saat berikutnya, pemberitahuan sistem yang familiar berbunyi. Lawan telah berhasil memperoleh keterampilan transformasi pasir. Itu membuat Richard bersemangat. Boneka-boneka ajaib ini menciptakan menara penyihir cemerlang yang terlalu menyimpang, bukan? Setelah prajurit pedang berat itu mengaktifkan transformasi pasir, mereka kemudian akan meluncurkan serangan spiral. Pasukan ini akan menantang surga. Sementara Richard bersemangat, inti sihir prajurit pedang berat itu diam-diam tertutup. Pada titik ini, prajurit pedang berat itu benar-benar miliknya. Bahkan pencipta aslinya tidak dapat mengubah aturan di dalamnya. Di masa depan, prajurit pedang berat itu hanya bisa dihancurkan dan tidak bisa ditangkap atau dibongkar. Lingkaran sihir di dalamnya akan secara otomatis rusak jika dibongkar secara paksa. Para penyihir kuno yang menciptakan prajurit pedang berat telah mempertimbangkan semua ini. Richard menarik kembali pikirannya dan segera merasa dia bisa mengendalikan tubuh lawan. Dia memikirkan sebuah gerakan. Kaca, prajurit pedang berat itu dengan mulus berlutut dengan satu lutut. 2 pedang berat yang dibuat khusus menusuk ke tanah, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Gerakan tiba-tiba ini menyebabkan pasukan di sekitarnya yang berjaga untuk bereaksi.
Tomahawk tajam di tangan kapak orang mati hampir jatuh. Untungnya, Richard menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, pasukan mumi itu pasti sudah mencabik-cabik boneka ini. Dia melangkah maju dan menginjak bahu prajurit pedang berat dari bahu gargoyle gelap itu. Kemudian, dia mengendalikan prajurit pedang berat itu untuk datang ke sisi boneka kedua. Mengendalikan prajurit pedang berat itu terasa sangat mudah. Itu seperti memerintah lengan seseorang. Tanpa perintah apapun, dengan pikiran, pihak lain akan mengikuti dan bergerak. Itu bahkan lebih lancar daripada memerintah prajurit biasa. Richard mendesah penuh emosi. Adegan para penyihir kuno yang mengendalikan boneka-boneka ajaib ini untuk bertarung mungkin sangat spektakuler. Richard memasukkan 3 regu prajurit pedang berat ke dalam sakunya saat pikirannya berputar. Pada saat yang sama, dia memberi mereka keterampilan ilahi yang paling hebat di Twilight City, transformasi pasir. Kekuatan di tangannya meningkat drastis karena 3 regu pasukan tingkat mulia. Pasukan tingkat mulia, ini adalah keberadaan tingkat penguasa pada tahap saat ini. Namun, Richard tidak bisa bahagia untuk sementara waktu. Prajurit pedang berat itu tiba-tiba melambat dan berhenti bergerak. Awalnya, dia terkejut dan mengira ada yang tidak beres. Namun, setelah memeriksanya sekali, dia menemukan penonaktifan untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya tidak ada energi yang tersisa. Dia bingung apakah harus tertawa atau menangis. Segera, dia memerintahkan pasukan untuk membuka ruang energi yang menyimpan batu permata yang ditarik keluar dari dada prajurit pedang berat itu. Mereka mengeluarkan yang telah kehilangan energi dan mengubahnya menjadi batu biasa. Dia mulai mengganti batu permata. Gray datang untuk melapor setelah beberapa saat yang sibuk. Tuan, setiap prajurit pedang berat membutuhkan 300 unit batu permata untuk diaktifkan kembali. Lingkaran sihir di dalamnya dapat menyerap kekuatan sihir. Setelah dikonsumsi dengan tajam, ia dapat menyerap energi sihir bebas di udara. Tidak ada energi sekarang karena boneka sihir belum aktif. Batu permata sebagai inti energi telah dalam keadaan dikonsumsi selama ratusan ribu tahun, yang membuatnya tidak dapat digunakan. Kelopak mata Richard berkedut. Setiap batu permata membutuhkan 300 unit. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini. Richard melirik panel atribut. Batu permata, 11.500 unit. Selain 300 unit asli, sisa batu permata diperoleh dari reruntuhan. Apakah mereka dianggap cakap dalam permainan? Mereka terjebak. Dia pikir dia telah menghasilkan banyak uang, tetapi mereka semua hanyalah gelembung. Dibandingkan dengan pasukan tingkat mulia, batu permata ini tidak signifikan. Richard melambaikan tangannya, mengeluarkan 9.000 unit, dan menumpuk tanah menjadi bukit kecil. Itu sangat berkilau sehingga agak menyilaukan. Setelah pasukan mengganti sumber energi dari semua boneka ajaib, prajurit pedang berat yang baru saja kehilangan kekuatan segera kembali menjadi biasa. Kilauan putih emas di tubuhnya menjadi semakin menarik perhatian. Tubuh raksasa setinggi 5 meter itu memiliki kekuatan penindas yang kokoh. Bahkan gargoyle gelap setinggi 3 meter yang berdiri di samping prajurit pedang berat itu tampak jauh lebih kecil. Richard merasa puas. Hanya prajurit pedang berat dari ketiga regu ini yang memberinya banyak uang untuk menjelajahi reruntuhan. Ini adalah pasukan tingkat mulia. Untuk meningkatkan dari sarang pasukan tingkat langka menjadi pasukan tingkat mulia diperlukan total 5 juta unit sumber daya. Selain itu, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk perekrutan adalah angka astronomi. Namun sekarang, ia memiliki 5 juta sumber daya di tangannya untuk menciptakan pasukan tempur. Ia sangat bersemangat. Ia memerintahkan pasukan untuk terus mencari barang-barang lain yang tertinggal. Namun, jelas bahwa pasukan tingkat mulia yang terdiri dari 3 regu sudah cukup berlebihan. Ia tidak memperoleh harta karun lagi. 2 jam kemudian, Richard kembali ke kristal pusat. Richard menatap kristal yang memancarkan cahaya biru. Tatapannya menjadi serius. Sekarang, saatnya untuk mulai bekerja. Kristal ajaib biru ini adalah kunci untuk menghancurkan segel penguasa elemen api. Itu juga kunci untuk mendapatkan beberapa hadiah dan meninggalkan reruntuhan. Dia memberi isyarat kepada mumi yang diperban untuk masuk. Dia mencoba melepaskan kristal pusat. Namun, yang mengejutkannya, meskipun mumi yang diperban itu dapat menembus perisai ajaib, perisai itu terhalang ketika berada 5 meter dari kristal pusat. Energi ajaib biru yang melonjak di sekitar altar itu seperti magnet yang saling tolak. Itu memiliki kekuatan tolak yang kuat.
Mustahil untuk masuk. Richard mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk mengubah pasukannya. Prajurit kalajengking itu maju, tetapi hasilnya sama saja. Itu tidak bisa mendekat. Prajurit mayat hidup, gargoyle gelap, prajurit pedang berat, dan Firaun terkutuk semuanya telah mencoba. Tapi tetap saja, itu tidak berpengaruh. Tuan, ini mungkin memerlukan teknik manipulasi sihir yang kuat. Kekuatan sihir yang sangat padat membentuk kekuatan tolak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jumlahnya, kristal pusat ini telah menyimpan banyak kekuatan sihir. Kekuatan sihirnya sudah sangat padat hingga meluap, dan desain unik dari sekelilingnya telah mencegah kekuatan sihir agung ini menyebar. Itu telah membentuk area yang unik. Mereka mendengar suara Gunther dengan nada yang unik. Jika kau ingin mendapatkan kristal pusat itu, hadapi kekuatan sihir itu secara langsung. Mata Richard menyipit. Gunther, apakah kau percaya diri? Dia tidak ingin mengirim para pahlawan untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Jika seorang prajurit tewas, biarlah. Dia bisa merekrut mereka hanya dengan beberapa sumber daya. Tapi di mana dia bisa menemukan pahlawan peringkat A? Pahlawan mumi yang terbungkus perban berwarna darah itu mengangguk. Tuan, aku memiliki filakteri jiwa. Aku tidak akan membuat kesalahan. Richard mengangguk. Setelah Gunther mendapatkan kekuatan Lik, itu juga mewarisi aspeknya yang paling menyimpang. Kebangkitan, hati-hati, Gunther seharusnya menjadi orang terakhir yang melangkah ke perisai sihir. Dia secara bertahap semakin dekat ke 5 meter, dan energi biru tua yang bergelombang seperti gelombang itu mulai menolak lagi. Namun pada saat yang sama, Gunther mengeluarkan bola ajaib itu, filakteri jiwanya. Richard mengerutkan kening. Apa yang dilakukannya? Detik berikutnya, filakteri jiwa yang memancarkan cahaya abu-abu gelap itu seperti lubang hitam. Itu dengan gila menelan energi sihir biru tua. Energi itu seperti luapan banjir dari waduk pegunungan tinggi. Itu dengan gila mengalir ke dalam filakteri jiwa. Energi itu mengalir terlalu banyak dan membuat jantung Richard berdebar kencang. Dia takut filakteri jiwa pihak lain akan hancur. Cahaya yang dipancarkan bola sihir gelap itu secara bertahap semakin dalam saat energi mengalir masuk. Dan auranya mulai meningkat. 5, 10 menit, 2 jam telah berlalu. Energi sihir biru tua setinggi 5 meter telah menyusut menjadi 3, tetapi masih sangat agung. Pada saat ini, aura yang dipancarkan tubuh Grace secara bertahap meningkat dengan filakteri jiwa. Levelnya diam-diam meningkat menjadi 7. Baik itu seorang prajurit atau pahlawan, setiap peningkatan akan meningkatkan banyak atribut dasar, meningkatkan kekuatan, kesehatan, pertahanan, dan sebagainya. Semakin tinggi potensinya, semakin meningkat pula. Meskipun tidak ada data terperinci, peningkatan kekuatan itu nyata. Aura Gunther secara bertahap menyebabkan perubahan. Kristal pusat yang melayang dalam energi sihir biru tua perlahan bergerak ke arahnya. Richard menatap pemandangan ini, dan napasnya melambat. Gunther memperhatikan perubahan pada kristal pusat. Yang mengejutkan semua orang, dia perlahan melepaskan bola sihir hitam di tangannya. Bola sihir hitam itu tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia kehilangan gravitasinya dan melayang ke udara. Di satu sisi adalah kristal pusat yang memancarkan cahaya biru, dan di sisi lain adalah filakteri jiwa gelap. Kedua harta karun itu tampak saling tertarik di angkasa. Mereka perlahan saling mendekat. Mereka bertabrakan dengan lembut di bawah energi sihir biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Suara gelas yang bertabrakan terdengar. Kemudian, kedua bola kristal itu tampak saling menempel dan tidak terpisah lagi. Richard memperhatikan dengan saksama. Ketika filakteri Gunther bersentuhan dengan kristal pusat, seberkas energi abu-abu menyebar dan memasuki kristal pusat. Sebuah pikiran yang membuat napasnya cepat muncul di benaknya. Gunther ingin memurnikan kristal pusat ini menjadi filakteri jiwa. Prajurit ini akan menantang surga. Energi Grey secara bertahap mencemari kristal pusat mengikuti gerakan Gunther, seperti setetes tinta di air jernih. Situasinya secara bertahap menjadi rumit. Dan tindakan Gunther yang mencengangkan tampaknya. Sangat menguras energi. Kecepatannya melahap kekuatan sihir di sekitarnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Energi agung di sekitar altar menjadi suplemen terbaik saat ini. Tidak seorang pun tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk secara paksa memurnikan kristal bintang 3 yang dapat menjadi pusat aula sihir Arcana Menara Penyihir Cemerlang menjadi filakteri jiwa. Tanda seru. Pada saat ini, energi sihir yang tersebar di sekitar altar selama bertahun-tahun secara kebetulan telah menjadi makanan Gunther.
Jika para penyihir yang membangun Aula Arcana mengetahui hal ini, mereka akan sangat marah. Jika seseorang mengendalikan Aula Arcana, Gunther tidak akan dapat berhasil meskipun kekuatannya 10 atau bahkan 100 kali lipat. Namun, kristal pusat saat ini adalah benda mati. Tidak peduli seberapa kuat energinya, itu hanya akan beroperasi sesuai dengan desain aslinya. Para penyihir yang membangun Aula Arcana tidak akan pernah berpikir bahwa ratusan ribu tahun kemudian, akan ada mumi yang telah memperoleh kekuatan lik dan cukup berani untuk memurnikannya menjadi filakteri jiwa. Selain itu, mumi itu menggunakan kekuatan kristal pusat untuk melahapnya. Itu hanyalah sebuah ide jenius. Energi agung yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dikonsumsi. Cahaya gelap kristal pusat juga berangsur-angsur semakin dalam. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, Richard setengah bersemangat dan khawatir. Dia bertanya-tanya apakah Gunther dapat mengendalikan kristal pusat. Bisakah itu juga mengendalikan seluruh Aula Arcana atau bahkan seluruh reruntuhan? Dia tidak menginginkan banyak. 3 atau 5.000 prajurit tingkat mulia sudah cukup. Waktu berlalu dengan cepat sementara Richard telah menyebarkan pikirannya. Energi sihir di sekitar altar berangsur-angsur memudar, dan filakteri jiwa akhirnya sepenuhnya dilahap, dan ketika gumpalan energi biru terakhir menghilang. Cahaya biru di kristal pusat padam dan berubah drastis menjadi filakteri jiwa yang memancarkan suasana gelap. Ding gelombang Gunther Freshblood telah menciptakan filakteri jiwa baru, kristal gelap. Jumlah filakteri jiwa saat ini, 2. Richard terkejut. Saat dia membuka kristal tengah lagi, panel status telah berubah. Kristal gelap terikat pada Gunther Freshblood. Level, 3 bintang. Karakteristik, filakteri jiwa. Setelah lik mati, ia dapat dibangkitkan tanpa kehilangan apapun. Keterampilan, penguatan energi sihir, meningkatkan kerusakan energi sihir penyihir sebesar 100%. Penyimpanan energi sihir dapat menyimpan 5.000 titik energi sihir di ruang kristal pusat. Dapat digunakan secara langsung saat digunakan. Penjara energi sihir dapat menyedot titik energi sihir dalam diameter 300 meter dan menyimpannya di ruang kristal pusat. Selama periode ini, Anda dapat dengan bebas menggunakan kekuatan sihir di dalamnya. Berlangsung selama 10 menit. Waktu pendinginan adalah 1 hari. Deskripsi, dahulu kala, kristal pusat dari Aula Sihir Arcana Menara Penyihir Cemerlang tertentu memiliki kemampuan perlawanan sihir yang kuat, bahkan jika digunakan untuk merapal mantra terlarang. Barang bagus. Mata Richard berbinar. 3 keterampilan yang disertakan dengan kristal sihir biru masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Tidak perlu banyak bicara tentang penguatan serangan sihir. Penyimpanan energi sihir dan penjara energi sihir keduanya adalah keterampilan yang luar biasa. Richard memikirkannya. Bukankah ini berarti Gunther telah mengambil langkah besar dalam arah meriam sihir? Jumlah energi sihir selalu menjadi faktor penting dalam mengukur kekuatan tempur unit penyihir. Dengan dukungan kristal gelap, kekuatan tempur Gunther melonjak beberapa tingkat. Kekuatan itu telah menerima penguatan yang berlebihan. Richard sangat senang. Kekuatan tempur pahlawan peringkat A jelas bagi semua orang. Kekuatan Gunther telah membuat kekuatan tempurnya yang luar biasa lebih tajam. Suara retakan yang tajam mengganggu pikirannya. Dia menoleh untuk melihat sumber suara itu. Dia melihat retakan besar di altar yang baru saja memenuhi sumur tengah seperti kaca yang jatuh ke tanah. Richard mendengar suara retakan tajam lainnya seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Richard langsung merasakan tekanan yang tak terlukiskan yang menyerangnya. Setiap sel di tubuhnya memperingatkannya saat ini. Ancaman yang ekstrim. Itu akan runtuh dalam 10 menit begitu seseorang mengambil kristal pusat. Kata-kata penguasa elemen api terngiang di telinganya lagi. Seketika, rambutnya bergetar. Pasti ada semacam aturan yang diukir di kristal pusat. Setelah Gunther memurnikannya, dia langsung menyentuh aturan yang diukir itu. Jika mereka terus menunda, mereka akan mati. Semuanya, segera evakuasi. Pergi ke tungku. Richard berbalik, duduk di punggung gargoyle yang gelap, dan langsung kembali. Pasukan itu tidak berhenti dan segera berlari keluar dari gudang Arcana Hall. Kerak, saat mereka bergerak maju, suara itu terus meledak, dan prasasti sihir di sekitar dinding mulai menunjukkan retakan besar. Adegan ini membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Bayangan kematian menggantung di atas kepala semua orang. Tidak ada musuh yang menghalangi jalan. Dengan ekspresi serius, Richard kembali ke tungku secepat yang dia bisa.
Baru pada saat ini rasa ancamannya sedikit berkurang. Namun, Richard tetap merasa tidak nyaman. Puluhan tungku merasakan gangguan orang luar dan langsung terbakar. Elemen api yang mengamuk sekali lagi membakar tungku hingga merah. Tungku besar di tengahnya menyemburkan aliran besi cair panas, yang jatuh ke tanah dengan suara mendesis. Sebuah tangan raksasa terentang dari tungku dan tiba-tiba naik ke atasnya. Sebuah desahan kagum, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari prasasti biru membuat suara gila pada saat ini. Cahaya bersinar terang, raksasa api, yang tingginya lebih dari 15 meter, segera disegel. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa keluar dari tungku raksasa. Ah, raungan histeris yang marah bergema di sekitarnya. Aura yang menakutkan itu seperti lava yang meletus. Itu tak terbatas, dan itu seperti gunung yang runtuh dalam sekejap. Tidak dapat menahan, tidak dapat menahan. Itu memberikan kejutan psikologis yang sangat mengerikan. Penguasa elemen api, bos level 18. Kekuatannya yang tak terlukiskan begitu dahsyat. Kristal pusat, bahasa elemen tingkat tinggi. Suara terkejut penguasa elemen api terdengar. Karena kegembiraan itu, rantai tak kasat mata di atas tungku terdengar lebih keras. Ledakan, besi cair seperti magma yang tak terhitung jumlahnya meletus. Suhu udara mulai meningkat dengan cepat. Richard mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Gunther. Nada suaranya tenang. Penguasa elemen api, aku telah menyelesaikan tugasmu dan mendapatkan kristal pusat. Sekarang, saatnya untuk memenuhi janjimu. Penguasa elemen api sangat puas dengannya. Manusia, kau telah mendapatkan kepercayaan dan persahabatanku. Ding gelombang kasih sayang penguasa elemen api kepadamu telah meningkat menjadi ramah. 1. Ratusan ribu tahanan akan segera berakhir, dan dia akan mendapatkan kebebasannya yang berharga. Kegembiraan penguasa elemen api tidak bisa lebih besar lagi. Penguasa elemen api, kristal pusat disegel oleh energi sihir yang kuat. Metode biasa tidak mungkin diperoleh. Bawahanku mempertaruhkan kehancuran jiwa untuk memurnikan filakteri jiwa. Baru setelah itu dia mengeluarkan kristal pusat. Setelah membuka segelnya, tolong kembalikan benda ini kepadanya. Penguasa elemen api mengangguk. Membuka segel tidak akan memengaruhi bola kristal ini. Tidak perlu khawatir, dia tidak peduli dengan jimat jiwa. Sudah cukup kristal pusat tidak pecah. Bahkan tanpa energi sihir, itu tidak akan memengaruhinya untuk memecahkan segel. Richard mengangguk sedikit dan meminta Gunther untuk mengirim kristal gelap ke tungku. Gunther tidak berani mendekat. Tidak ada yang bisa menahan kerusakan suhu tinggi yang dapat langsung melelehkan batu. Sebaliknya, ia merentangkan tangan, dan kristal gelap perlahan melayang dan terbang menuju tungku. Setelah belasan napas, ia mendekati tungku. Kemudian, energi api tak berujung melonjak keluar dari tungku. Dalam sekejap, ia menyelimuti kristal. Sejumlah besar energi api menyebabkan bola kristal gelap menjadi merah menyala dan cahaya tak berujung meledak. Dalam sekejap, cahaya menyinari tungku. Rantai sihir yang dipadatkan oleh prasasti sekarang retak. Mereka retak ketika diregangkan hingga ekstrim. Itu pecah berkeping-keping, seolah-olah es telah meleleh ke dalam api dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, seolah-olah bensin dituangkan ke dalam api. Tungku seluas 20 meter itu langsung terbakar. Suhu di sekitarnya naik puluhan derajat. Richard, yang berada 100 meter jauhnya, hanya merasakan panas yang mendekat. Rambut di depannya langsung melengkung. Pada saat ini, dua pasukan besar memanjat keluar dari tungku dari kedua sisi. Raksasa setinggi lebih dari 15 meter dengan dua tanduk di kepalanya dan api yang menyala berdiri di atas tungku. Tungku terus-menerus memuntahkan besi cair merah di bawah kakinya. Api di tubuhnya melesat ke langit. Itu membakar kubah yang diukir dengan prasasti sihir yang tak terhitung jumlahnya di atasnya hingga terus-menerus meledak. Puluhan tungku juga meledakkan besi cair di sekitarnya. Adegan ini seperti kelahiran iblis neraka legendaris dari neraka. Itu adalah adegan yang sangat mencolok secara visual. Hahaha, tahun-tahun penjara yang tak terhitung jumlahnya. Tahun-tahun keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Kebebasan, bahasa unsur tingkat tinggi bergema di seluruh negeri. Nadanya mengandung kemarahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kegembiraan karena dilahirkan kembali. Richard melihat pemandangan yang melonjak ini, dan hatinya tiba-tiba goyah. Apakah ini kekuatan bos level 18? Tatapannya sangat panas. Cepat atau lambat,
Twilight City juga akan memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Fire Elemental Lord harus menundukkan kepalanya. Sifat pantang menyerah di hatinya membangkitkan semangat juangnya yang lebih besar. Setelah waktu yang lama, kemarahan dan kegembiraan di hatinya akhirnya sedikit mereda. Fire Elemental Lord menatap Richard. Mata merah besarnya menjadi semakin menarik perhatian di bawah api yang menyala-nyala. Manusia, terima kasih atas bantuanmu. Sudah ratusan ribu tahun, rasa kebebasan benar-benar memabukkan. Saat dia berbicara, nadanya berubah dingin. Aku sendiri akan mengambil kembali kesalahan yang telah dibuat menara penyihir ini. Bahkan jika mereka sudah mati. Setelah raungan marah, nadanya melunak lagi. Bentuk kehidupan unsur selalu menepati janji mereka. Aku tidak akan melanggar kontrak yang kita buat. Dengan lambaian tangannya, ruang di depan Richard hancur. Tabrakan, inti unsur api yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Hal-hal ini terbentuk setelah kekuatanku meluap. Keturunanku semua lahir dengan inti ini. Richard mengerti. Tidak heran penguasa unsur api tidak peduli dengan hal-hal ini. Selanjutnya, harta yang aku peroleh di dalam, totalnya ada 2. Ruang yang hancur terbelah lagi, dan 2 bola cahaya jatuh keluar. Sebuah gada hitam sepanjang setengah lengan dan jubah penyihir hitam, yang diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Magic Mace, tangan utama. Level 2 bintang. Karakteristik, meningkatkan damage sihir sebesar 30%. Skill, Magic Energy Strengthening, dapat digunakan 5 kali sehari. Meningkatkan kekuatan pasukan dalam radius 100 meter sebesar 30% selama 10 menit. Deskripsi, Magic Mace dengan energi sihir yang luar biasa. Memiliki bonus yang bagus untuk pasukan. Mungkin, setiap Lord menginginkannya. Asterisk. Mysterious Robe, level 2 bintang. Karakteristik, meningkatkan damage spellcasting pemakainya sebesar 30%. Skill, Magic Shield, dapat digunakan 5 kali sehari. Saat diserang, secara otomatis dapat mengeluarkan Magic Shield dengan kekuatan defensif yang kuat. Berlangsung selama 10 menit, akan hancur setelah menerima damage overload. Deskripsi, berisi Mage Robe. Saat diserang, secara otomatis dapat mempertahankan diri. Ini cukup untuk menjadikannya item yang sangat dicari dan berharga. Richard sangat gembira setelah dia mendapatkan 2 potong peralatan itu. Keterampilan dari 2 potong peralatan itu tidak terakumulasi. Keduanya kelas 1 dan praktis. Penguasa elemen api tidak memberinya waktu untuk melihat atribut untuk kedua kalinya. Level langka yang sangat kuat itu, penyihir pasir kuning. Itu adalah kelas kuno yang diperoleh para penyihir tercela itu dari reruntuhan lain. Itu memiliki kekuatan paling mendasar. Setelah aku membantumu mengubah level, aku akan memberimu 3 mantra peringkat B yang kompatibel dengan kekuatan gurun di tubuhmu. Ini adalah kontrak kita. Level yang mulia, kekuatan paling mendasar. Kata-kata penguasa elemen api segera memenuhi Richard dengan antisipasi.